Aktifkan lonceng untuk notifikasi cepat. Garis keturunan terkuat, Season 22. Siang hari, di jalan resmi menuju kota Liang, ibu kota prefektur Xianglong, sebuah konvoi besar yang membentang beberapa mil, dilindungi oleh hampir 1000 penjaga elit dengan baju zirah kulit merah tua, bergerak menuju kota Liang seperti naga banjir yang tak henti-hentinya dengan kecepatan hampir 300 mil per jam. Di dalam kereta yang sangat tidak mencolok di bagian belakang konvoi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Aura tirani, kesewenang-wenangan, kekuasaan atas dunia, dan supremasi absolut yang mengerikan memancar dari seorang pemuda berpakaian hitam, seperti naga jahat tak tertandingi yang menyapu 9 langit dan alam semesta. Aura mengerikan itu sungguh mengejutkan, bahkan seorang leluhur markis bela diri biasa, tanpa harta karun tertinggi untuk perlindungan, akan terluka parah oleh aura ganas itu. Namun, aura mengerikan itu, hanya satu zang setelah meninggalkan tubuhnya, segera menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul, memberikan perasaan seperti berada dalam mimpi. Wah! Sambil menghembuskan napas yang penuh keruh, Yang Fan perlahan membuka matanya, dan cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar, sangat tajam, seolah mampu menembus segalanya. Dalam sekejap, secercah kegembiraan terlintas di wajahnya yang masih agak muda, aku akhirnya pulih 60% dari luka-lukaku. Waktu berlalu begitu cepat, sudah seminggu sejak dia menyelamatkan konvoi keluarga Chudan, dengan momentum yang dahsyat, menghancurkan 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala hitam. Konvoi keluarga Chu akhirnya melewati hutan binatang terlarang, yang dikenal sebagai zona terlarang prefektur Xianglong. Hutan binatang terlarang ini benar-benar sesuai dengan namanya, sangat berbahaya, dengan binatang eksotis tingkat 7 dan 8 di mana-mana, dan bahkan banyak jenderal binatang. Terutama di tengah hutan binatang, Yang Fan bahkan samar-samar merasakan aura beberapa pemimpin binatang eksotis. Bahkan seorang leluhur markis bela diri tingkat rendah biasa, jika tidak hati-hati, bisa binasa di sana. Untungnya, keluarga Chu telah meneliti jalur yang relatif aman. Di sepanjang jalan, meskipun ada beberapa bahaya, itu bisa dianggap nyaris celaka. Meskipun Chu Ming, yang terkuat di antara mereka, untuk sementara kehilangan kekuatan tempurnya, kelima tetua master bela diri tidak bisa dianggap remeh, dan ada juga Chu Bingxin, seorang jenius yang tak tertandingi, ditambah hampir 1000 penjaga elit. Selama mereka tidak bertemu dengan jenderal binatang tingkat tinggi, mereka memiliki kekuatan untuk bertarung, dan Yang Fan sama sekali tidak perlu khawatir. Yang Fan juga senang bisa bersantai, memanfaatkan waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya. Dengan terus-menerus menggunakan seni pertempuran besi mendalam selama seminggu, Yang Fan berhasil memulihkan 30% lukanya. Saat ini, meskipun dia masih belum mampu menandingi seorang Grandmaster bela diri, dia tidak lagi tak berdaya melawan Grandmaster bela diri setengah langkah biasa seperti sebelumnya. Setidaknya, jika dia tidak bisa menang, melarikan diri bukanlah masalah besar. Saat ini, keselamatannya akhirnya terjamin. Bahkan jika identitasnya terungkap, dia memiliki cukup kepercayaan diri untuk bersaing dengan 3 sekte besar. Lumayan, paling lama seminggu lagi, luka-lukaku akan sembuh total. Yang Fan tersenyum puas, kecepatan pemulihannya benar-benar tak tertandingi. Bagi orang lain, bahkan seorang Grandmaster bela diri sejati, atau bahkan seorang penguasa bela diri tingkat tinggi, yang menderita luka parah seperti itu, mustahil untuk pulih tanpa 1,5 tahun, atau bahkan lebih lama. Aku penasaran apakah iblis tua bermata 3 itu sudah berhasil menembus segel. Seharusnya tidak semudah itu. Dengan kultivasi markis iblis tingkat menengah dan luka tersembunyinya, menembus segel keempat Grandmaster bela diri tingkat atas bukanlah tugas yang mudah. Tiba-tiba, alis Yang Fan sedikit mengerut, seorang master bela diri tingkat 8. Dilihat dari posturnya, 80% dari mereka datang untuk rombongan keluarga Chu. Begitu diucapkan, langsung dilakukan. Boom, boom, boom. Aura yang menakutkan, sekuat jurang dan seluas lautan, menyebar seperti gelombang pasang, seketika menyelimuti radius 10 mil tempat konvoi keluarga Chu berada. Saat berikutnya, gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gelombang fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat turun dari langit, menyebabkan sebagian besar udara ke segala arah bergetar dan bersujud, seolah-olah membungkuk kepada para dewa dan iblis legendaris. Puff, puff, puff. Para pelayan dan pembantu rumah tangga, yang kultivasinya hanya berada di tingkatan seniman bela diri rendah hingga menengah, adalah yang pertama kali tidak mampu menahan tekanan aura dahsyat tersebut. Mereka semua memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, nasib mereka tidak diketahui. Nasib hampir 1000 penjaga itu pun tidak jauh lebih baik. Mereka hanya mampu bertahan beberapa tarikan napas lagi sebelum terhimpit di tanah. Akhirnya, di antara rombongan besar itu, kurang dari beberapa lusin orang yang masih mampu berdiri. Sekalipun orang-orang ini bukanlah master bela diri penempaan tulang sejati, mereka adalah master bela diri setengah langkah yang telah menapaki 1 kaki di alam master bela diri. Beberapa master bela diri masih dalam keadaan baik-baik saja, hanya wajah mereka sedikit memerah, sementara para master bela diri setengah langkah, kecuali Chu Bingxin, sang jenius yang tak tertandingi, semuanya berkeringat deras, napas mereka kacau, dan wajah mereka pucat, seolah-olah akan pingsan kapan saja. Sangat menakutkan. Auranya saja sudah menekan kami sepenuhnya, membuat kami tidak mampu mengerahkan perlawanan sedikitpun. Menakutkan, sungguh terlalu menakutkan. Ini lawan di level kehidupan yang berbeda. Aku jelas bukan tandingannya, bahkan di masa jayaku pun, aku tidak akan pernah mampu menahan 1 pukulan pun.
Setelah 7 hari pemulihan, ditambah dengan bantuan sejumlah besar pil berharga, Chu Ming, yang luka-lukanya awalnya telah sembuh, menjadi pucat. Matanya berkedip-kedip dengan rasa takut dan gelisah yang mendalam, seorang master bela diri tingkat tinggi, pendatang baru ini jelas seorang master bela diri tingkat tinggi, dan jelas bukan master bela diri tingkat 7 biasa. Desas-desus mengatakan bahwa leluhur keluarga Chu mereka telah menembus hambatan dan memasuki alam 7 surga. Sebagai tokoh inti keluarga Chu, Chu Ming tahu betul bahwa ini bukan desas-desus, melainkan fakta. 3 tahun yang lalu, leluhur mereka telah berhasil menembus hambatan, tetapi leluhur mereka masih jauh dari mampu menekannya hingga kehabisan napas dan tidak mampu mengerahkan banyak perlawanan, hanya dengan aura saja. Mereka yang datang dengan niat jahat bukanlah orang baik. Di sampingnya, kekhawatiran yang mendalam terlintas di wajah cantik Chu Bingxin. Dia bukanlah gadis kecil yang naif dan tidak akan dengan naif percaya bahwa master bela diri tingkat tinggi datang dengan aura mengancam seperti itu hanya untuk mengobrol dan berbicara dengan mereka. Tentu saja, tidak semua orang gemetar di bawah aura menakutkan itu. Seorang master bela diri tingkat 8 biasa tidak pantas bersikap sok di depan Yang. Bahkan ketika dia baru bangun dan lukanya belum pulih sama sekali, membunuh master bela diri tingkat 8 seperti itu tentu tidak akan lebih sulit daripada menghancurkan seekor semut. Lupakan saja, aku akan membantu mereka sekali lagi. Anggap saja ini sebagai balasan atas kebaikan mereka yang telah menyelamatkan nyawa. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang apapun. Dengan sedikit memutar matanya, sedalam langit berbintang kosmik, Yang Fan mengambil keputusan. Lagi pula, dia bukanlah pengasuh keluarga Chu dan tidak bisa melindungi keselamatan mereka selamanya. Menyelamatkan mereka 2 kali, membalas kebaikan kecil yang telah menyelamatkan nyawa itu, bisa dianggap sebagai pengorbanan terbesarnya. Tepat saat itu, gemuruh. Cahaya pedang yang megah, mengguncang langit dan bumi serta membuat hantu-hantu menangis, langsung menembus kehampaan dan turun dari langit, bergulir seperti gelombang pasang, menghubungkan langit dan bumi, menjulang di antara langit dan bumi seperti gunung buzu, menopang langit dan alam semesta. Saat berikutnya, dari dalam pilar pedang yang megah itu, keluarlah seorang pria parubaya, sekitar 40 tahun, dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi, tangannya terlipat di belakang punggung, pakaian putihnya berkibar, dan seluruh tubuhnya tanpa noda. Sikapnya seperti seorang pendekar pedang abadi yang turun ke dunia fana, energi pedangnya membentang 90.000 li, satu cahaya pedang saja mampu mendinginkan 19 prefektur. Cahaya ilahi berkelap-kelip di seluruh tubuhnya, dan energi pedang memenuhi matanya. Satu tatapan saja tampaknya mampu melepaskan energi pedang mengerikan yang dapat membantai dewa dan iblis, menyebabkan salah satunya meledak hanya dengan satu tebasan pedang. Dengan satu langkah, dia langsung menginjak kehampaan, dan arus udara tak berujung mengamuk, jatuh menuju pusat yang runtuh. Ah, kau! Tiba-tiba, Chu Bingxin mengeluarkan jeritan memilukan yang menyayat hati, matanya merah padam, seperti binatang buas yang mengamuk dan ingin memangsa manusia. Bagian 212. Mata Chu Bingxin merah padam saat ia menatap tajam kultivator pedang tak tertandingi di udara, yang menyerupai pendekar pedang abadi yang turun ke alam fana. Ia meraung dengan suara rendah, seperti binatang buas yang sangat marah dan ingin melahap seseorang. Suaranya seperti tangisan burung kukuk dan ratapan kera, menusuk hatinya dengan kebencian yang luar biasa. Orang inilah yang menantang leluhur tercintanya, melukai leluhur keluarganya dengan parah, menyebabkannya menderita akibat energi pedang asing dan menempatkannya dalam bahaya maut. Jika bukan karena ini, keluarga Chu mereka tidak akan jatuh ke dalam krisis seperti ini. Kini setelah mereka bertemu kembali, ini benar-benar pertemuan antara musuh, mata mereka menyala-nyala dipenuhi amarah. Nona, tenanglah, tenanglah. Chu Ming, yang berada di sampingnya, langsung merasa cemas mendengar ini. Bagaimana mungkin dia tidak membenci kultivator pedang berjubah putih ini? Tapi saat ini, bukan waktunya untuk bertindak impulsif. Kemampuannya untuk dengan mudah melukai leluhur mereka berarti kekuatannya jauh melampaui imajinasi mereka. Begitu dia marah, merekalah satu-satunya yang akan menderita. Boneka kecil, apa kau ingin membalas dendam padaku? Wajah dingin pria parubaya berbaju putih itu sedikit berkedut, memperlihatkan sedikit ejekan main-main, seperti kucing yang mempermainkan tikus. Niat membunuh yang bergejolak melanda hati Chu Bingxin, dadanya naik turun dengan hebat. Seandainya dia juga memiliki kemampuan yang fan untuk membunuh hanya dengan tatapan, kultivator pedang berjubah putih itu pasti sudah terpotong-potong menjadi ribuan bagian. Nona, jangan bertindak gegabah, jangan sekali-kali bertindak gegabah. Chu Ming memohon dengan getir. Betapapun marahnya dia harus menahan diri sekarang, jika tidak, mereka semua mungkin akan mati di sini. Meskipun kafilah mereka tidak lemah dan dijaga oleh beberapa master bela diri, bagi seorang kultivator pedang yang tak tertandingi seperti pria parubaya berjubah putih, mereka hanyalah sekelompok semut. Tidak akan membutuhkan banyak usaha baginya untuk membunuh mereka. Ho, dada Chu Bingxin terus naik turun, tetapi dia masih menekan kemarahan di hatinya. Akal sehatnya yang tersisa mengatakan kepadanya bahwa ini jelas bukan saatnya baginya untuk bertindak impulsif. Pak Guru, boleh saya bertanya mengapa Anda menghentikan kami? Boneka kecil, kau sungguh cerdik. Kilatan tajam muncul di cahaya pedang pria parubaya berjubah putih. Terlebih lagi, memiliki kultivasi seperti itu di usia muda sangatlah langka. Jika diterima di sekte dan dikultivasi dengan benar, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki ranah master bela diri tingkat tinggi di masa depan. Saat berikutnya,
Ekspresi pria parubaya berjubah putih itu berubah dingin dan dia berkata, boneka kecil, kau harus benar-benar mengerti mengapa aku di sini. Serahkan rumput spiritualisasi itu dengan patuh, dan aku akan mengampuni nyawamu. 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala hitam itu, kau yang menyewa mereka. Tiba-tiba, Chu Bingxin sepertinya mengerti sesuatu. Huff, dasar orang-orang tak berguna. Aku menghabiskan banyak uang untuk mengundang mereka, dan mereka bahkan tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini, memaksa aku datang sendiri. Pria parubaya berjubah putih itu mendengar ini dan tidak menyangkal apapun. Tentu saja, dia merasa jijik berbohong kepada sekelompok semut yang bahkan bukan master bela diri tingkat menengah. Seorang kultivator pedang surga ke-8, di era di mana leluhur markis bela diri hampir mengasingkan diri, hampir mencapai puncak para ahli yang kuat. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Boneka kecil, apa yang telah kau putuskan? Apakah kau akan menyerahkan rumput spiritualisasi atau tidak? Brengsek. Chu Bingxin menggigit bibir bawahnya, tangannya tanpa sadar tergenggam, perasaan enggan melanda hatinya. Rumput spiritualisasi itu menyangkut keselamatan leluhur keluarganya. Tanpa rumput spiritualisasi untuk melarutkan ki pedang asing di tubuhnya, dia pasti tidak akan bertahan lama. Begitu leluhur mengalami kemalangan, keluarga Chu mereka akan berada dalam bahaya. Kota Liang tidak damai, dan banyak keluarga ingin menggantikan keluarga Chu mereka dan menjadi keluarga nomor 1 di kota Liang. Hanya karena leluhur, ahli nomor 1 di prefektur Xianglong, menekan mereka sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Tepat sebelum ini, dia bahkan menduga bahwa beberapa keluarga besar itu telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala untuk merebut rumput spiritualisasi dari mereka. Namun jika dia tidak menyerahkannya, kultivator pedang berjubah putih ini tentu tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, dan bahkan mungkin akan memulai pembantaian. Boneka kecil, jangan menguji kesabaranku. Serahkan rumput spiritualisasi itu dengan cepat, kalau tidak, huff. Alis pria parubaya berjubah putih itu terangkat seperti pedang, secercah ketidaksabaran terpancar di matanya. Jika keluarga Chu ini tidak lagi berguna, dan sekte ingin menundukkan mereka untuk kepentingan mereka sendiri, mengapa dia harus begitu merepotkan? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia, pendekar pedang berwajah dingin Xiao Leng, tidak akan membunuh orang? Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa yang harus kulakukan? Hati Chu Bingxin benar-benar kacau. Meskipun kata-kata pria parubaya berjubah putih itu tidak eksplisit, maknanya cukup jelas, jika mereka tidak menyerahkan rumput spiritualisasi, semua orang di kafilah mereka kemungkinan akan langsung mati. Tetapi rumput spiritualisasi ini menyangkut nyawa leluhur mereka, yang merupakan kekuatan penstabil keluarga Chu mereka. Jika dia gugur, paling banter mereka akan kehilangan posisi keluarga nomor 1 di kota Liang, paling buruk, fondasi keluarga Chu mereka yang telah berusia 1000 tahun dapat hancur dalam sekejap. Namun, dengan cepat, senyum pahit muncul di wajah cantiknya, meskipun aku tidak menyerahkannya, apa yang bisa kulakukan? Saat bintang iblis itu membunuh kita, rumput spiritualisasi itu tetap tidak akan lolos dari cengkeramannya. Yang lemah, terkadang, bahkan tidak memiliki hak untuk memilih. Inilah kesedihan orang-orang lemah. Tepat saat itu, sebuah suara yang agak tua dan serak terdengar dari segala arah, dasar junior, berani-beraninya kau menindas keturunanku. Kau benar-benar punya nyali besar. Siapa? Keluarlah. Kultivator pedang berjubah putih, yang tadinya begitu mengintimidasi, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Rasa gelisah yang mendalam terpancar dari matanya yang tajam seperti pedang, dan hatinya langsung diselimuti kesedihan. Dengan kultivasinya, dia bahkan tidak menyadari ada seseorang yang mendekatinya. Kekuatan pendatang baru itu jelas terlihat, setidaknya dia adalah master bela diri tingkat tinggi yang tidak jauh lebih lemah darinya. Dan yang paling menakutkan adalah, jika pihak lain melancarkan serangan fatal saat dia benar-benar tidak siap, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan terluka parah. Saat pikiran itu muncul, pendekar pedang berwajah dingin Xiao Leng langsung merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan, dan keringat dingin tanpa sadar mengalir dari dahinya. Ah, itu leluhur. Leluhur datang untuk menyelamatkan kita. Berbeda dengan rasa takut Xiao Leng, Chu Bingxin dan yang lainnya langsung bersukacita. Itu adalah kegembiraan karena selamat dari bencana. Meskipun mereka hanya pernah mendengar suara tua dan serak itu sekali, mereka yakin tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Saat berikutnya, tatapan semua orang ke arah kultivator pedang berjubah putih berkedip dengan sedikit rasa senang atas kemalangan orang lain. Banyak yang memandangnya seolah-olah dia sudah mati, seolah-olah berkata, bajingan, kali ini kau akan mati. Meskipun kultivator pedang berjubah putih ini kuat, Chu Bingxin dan yang lainnya jelas menyadari bahwa dia hanyalah seorang master bela diri tingkat tinggi, dan apakah dia bahkan memiliki kultivasi 9 langit masih menjadi pertanyaan besar. Perlu diketahui bahwa pada hari itu, dia telah bertarung melawan leluhur mereka selama puluhan ronde sebelum melukai leluhur mereka dengan parah hanya dengan satu pedang, dan leluhur mereka baru saja melangkah ke alam master bela diri tingkat tinggi. Di sisi lain, leluhur itu adalah leluhur markis bela diri sejati. Seorang master bela diri tingkat tinggi biasa tidak berbeda dengan semut di tanah di tangan leluhur, dia bisa dengan mudah membunuh sejumlah besar semut itu. Tepat saat itu, suara yang halus, kuno, namun sedikit marah itu sekali lagi bergema seperti gelombang pasang dari segala arah. Junior, berlututlah di hadapanku dan tunduklah dengan patuh kepada keturunanku untuk mengakui kesalahanmu. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Tikus pengecut, berani-beraninya kau keluar dan melawanku.
Niat membunuh yang tak berujung berkobar di mata Xiao Leng, seperti sungai besar yang mengalir tanpa henti. Sebagai kultivator pedang langit ke-8 yang tak tertandingi, kekuatan tempurnya setara dengan Master Bela Diri Langit ke-9, seorang ahli tingkat atas. Di prefektur Xianglong, dan bahkan di wilayah Jalan Yunlong, kapan dia pernah dipermalukan sedemikian rupa? Untuk benar-benar membuatnya berlutut dan mengakui kesalahannya kepada semut-semut itu, dia pasti telah memakan isi perut beruang dan macan tutul. Mati, tikus itu harus mati hari ini. Hanya darah yang dapat menghapus penghinaan hari ini. Junior, sungguh lancang. Raungan dahsyat, seperti murka Dewa Petir, raungan Dewa Surgawi. Saat berikutnya, sebuah kekuatan mental yang mengerikan, cukup untuk membuat Xiao Leng putus asa, seketika menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah kekuatan mental yang mengerikan itu, dia merasa begitu tidak berarti, begitu tak berdaya, seperti semut di tanah yang mudah dihancurkan, kecil dan tidak berarti. Retakan. Seolah-olah sesuatu telah hancur berkeping-keping. Itu adalah niat pedang mautnya, yang telah ia kembangkan dengan susah payah selama beberapa dekade, hancur menjadi debu di bawah gempuran kekuatan mental yang mengerikan itu. Wah puff! Setelah niat pedangnya Bon Myong hancur, Xiao Leng menderita luka parah secara langsung. Dia memuntahkan seteguk besar darah segar, dan seluruh tubuhnya, seperti meteor, jatuh dari ketinggian di langit. Bagian 213. Batuk-batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Di tengah batuk yang sesekali terdengar, sebuah tangan besar berlumuran darah muncul dari kawah berbentuk manusia. Tak lama kemudian, Xiao Leng merangkak keluar dari sana. Namun, saat ini, Xiao Leng tidak lagi memiliki sikap tak tertandingi seorang kultivator pedang papan atas. Pakaiannya compang camping dan compang camping, wajahnya berantakan, dan dia berlumuran darah, tampak lebih seperti pengemis daripada pengemis sungguhan. Untungnya juga dia hanya berjarak selusin sang dari tanah. Jika dia berada 100 sang di udara, dia mungkin sudah hancur berkeping-keping sekarang, hanya tersisa napas yang keluar dan tidak ada yang masuk. Kultivator pedang berbeda dari kultivator tubuh. Meskipun kekuatan serangan mereka absolut, menempati peringkat pertama di antara rekan-rekan mereka, tubuh fisik mereka sangat lemah. Belum lagi dibandingkan dengan kultivator tubuh yang dikenal sebagai binatang buas humanoid, mereka bahkan lebih rendah dari kultivator roh pada level yang sama. Bisa dibilang mereka sangat rapuh. Huff, kamu juga punya hari ini. Pembalasan, ini adalah pembalasan. Beraninya kau bersikap angkuh di depan kami, sekarang kau menyesalinya, ya. Melihat Xiao Leng, yang tadinya begitu sombong dan seperti dewa, menghancurkan mereka, jatuh ke keadaan seperti itu dalam sekejap mata, Chu Bingxin dan yang lainnya merasa sangat lega. Pak Tua, itu akibatnya kalau kau pamer. Kau menendang lempengan besi, kan? Keluarga Chu dari kota Liang bukanlah keluarga yang bisa dianggap remeh. Markis bela diri setengah langkah. Tidak, bukan. Ini adalah leluhur Markis bela diri sejati, bagaimana mungkin, namun, saat ini, Xiao Leng tidak lagi peduli dengan ejekan kasar anggota keluarga Chu, dia bahkan tidak berani menyimpan dendam. Di matanya, hanya ada kepanikan, dan lebih banyak kepanikan. Mengerikan, sungguh terlalu mengerikan. Dia adalah Master Bela Diri tingkat 8, dengan 100 tahun kultivasi, niat pedang mautnya hampir mencapai tahap penyelesaian agung. Mampu menghancurkan niat pedang maut yang telah ia kembangkan dengan susah payah hanya dengan kekuatan mental, ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh Markis Bela Diri setengah langkah. Saat berikutnya. Senior, selamatkan nyawaku, junior ini bersedia meminta maaf, Xiao Leng berteriak panik, memohon dengan getir. Semua harga diri, kebanggaan, dan kejayaannya sebagai kultivator pedang kini terbuang ke belakang pikirannya. Dia tidak ingin mati, dia benar-benar tidak ingin mati. Usianya baru sedikit di atas 100 tahun, bahkan jika kultivasinya tidak berkembang lebih jauh, dia masih memiliki umur 100 tahun. Bagaimana mungkin dia mati begitu mudah? Hampir bersamaan, gelombang kebencian melanda hatinya. Itu adalah kebencian terhadap Departemen Intelijen Sekte tersebut. Sialan, bajingan-bajingan di Departemen Intelijen itu harus dieksekusi semua. Sialan, apakah ini yang kalian sebut pengecut? Bukan begini cara kalian memperlakukan orang dengan buruk. Apakah kalian semua buta atau bagaimana? Kalian bahkan tidak tahu keluarga Chu memiliki ahli tertinggi yang menjaga mereka, intelijen macam apa yang kalian kumpulkan. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Sekarang kau mau minta maaf, apa yang kau lakukan barusan? Suara ketidakpedulian yang ekstrim terdengar dari segala arah. Senior, junior ini tahu kesalahannya. Junior ini adalah tetua ke-6 Sekte Pedang King Feng. Mohon, demi Sekte junior ini, ampuni junior ini kali ini saja. Apa, dia sebenarnya tetua ke-6 Sekte Pedang King Feng? Tubuh mungil Chu Bingxin bergetar mendengar ini. Meskipun Sekte Pedang King Feng tidak seperti 9 sekte besar yang mengguncang 36 provinsi dinasti Tang Agung, di prefektur Xianglong, sekte ini merupakan nama yang dikenal luas, terkenal dan bergengsi, secara terselubung dikenal sebagai kekuatan terbesar di prefektur Xianglong. Keluarga Chu mereka, keluarga teratas di kota Liang, tidak hanya satu tingkat di bawah mereka. Sekte ini memiliki para ahli seperti awan dan para master seperti hujan. Hanya para master bela diri tingkat tinggi saja melebihi jumlah 10, dan dikabarkan bahkan ada seorang dewa pedang alam Markis bela diri yang mengawasinya. Tepat pada saat ini, sebuah suara bernada sedikit meremehkan terdengar dari segala arah, Sekte Pedang King Feng. Sekte macam apa itu? Belum pernah ku dengar.
Apa? Ia mengira bahwa dengan menyebutkan sektenya, markis bela diri yang misterius itu pasti akan menunjukkan rasa hormat kepada sektenya. Ia tidak pernah menyangka akan menerima balasan seperti itu. Tak lama kemudian, sedikit rasa jengkel muncul di hati Xiao Leng. Menurutnya, markis bela diri yang misterius itu benar-benar berpura-pura tidak tahu. Sebagai sekte pedang nomor 1 di prefektur Xianglong, siapa di prefektur Xianglong, dari leluhur klan besar hingga rakyat biasa, yang tidak tahu tentang sekte pedang King Feng mereka? Bagaimana mungkin dia tahu bahwa Yang Fan sama sekali bukan berasal dari prefektur Xianglong? Hingga hari ini, memang baru pertama kalinya dia mendengar tentang sekte pedang King Feng mereka. Dan jujur saja, dengan kultivasi Yang Fan saat ini, di dalam dinasti Tang Agung, selain 9 sekte besar, sekte mana lagi yang bisa menarik perhatiannya? Apakah tidak ada lagi yang perlu dikatakan? Kalau begitu, silakan pergi. Ah, tidak, jangan, senior, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, Xiao Leng gemetar seluruh tubuhnya, akhirnya bereaksi. Sekarang bukan waktunya untuk kemarahannya. Tiba-tiba, tatapan penuh tekad melintas di matanya, yang sedikit bernoda darah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, senior, sebenarnya, sekte pedang King Feng saya diam-diam menyerah kepada sekte pedang besi 100 tahun yang lalu. Masalah ini hanya diketahui oleh ketua sekte dan beberapa tetua di sekte pedang King Feng, yang merupakan rahasia terbesar mereka. Namun, pada saat kritis antara hidup dan mati ini, Xiao Leng tidak lagi mempedulikan banyak hal. Tidak ada yang lebih penting daripada hidupnya sendiri. Apa, sekte pedang King Feng sudah menyerah kepada sekte pedang besi 100 tahun yang lalu? Chu Bingxin langsung terkejut. Tidak ada yang tahu tentang hal ini. Namun, dengan sangat cepat, ekspresi kesadaran terlintas di wajah cantiknya. Tak heran sekte pedang King Feng berkembang begitu pesat selama bertahun-tahun, secara halus mendapatkan keunggulan di antara berbagai kekuatan di prefektur Xianglong hanya dalam 100 tahun. Harus diketahui bahwa 100 tahun yang lalu, sekte pedang King Feng hanyalah sekte pedang kecil kelas 3, dengan anggota terkuatnya hanya seorang master bela diri tingkat rendah. Belum lagi dibandingkan dengan keluarga bangsawan kelas 1 seperti keluarga Chu, mereka bahkan lebih rendah daripada beberapa keluarga bangsawan kelas 2. Jadi ternyata semuanya didukung oleh sekte pedang besi. Saat berikutnya, hati Chu Bingxin sedikit menegang, sekte pedang King Feng selalu menyimpan rahasia ini, ambisi mereka mungkin tidak kecil. Tepat pada saat ini, sudah selesai bicara. Kalau begitu, pergilah. Suara serak dan tua itu kembali terdengar, namun secara halus, bercampur dengan dingin yang membuat seseorang gemetar hingga ke lubuk jiwanya. Lebih baik jika Xiao Leng tidak menyebut sekte pedang besi, menyebut sekte pedang besi hanya akan membuat Yang Fan semakin ingin membunuhnya. Sebulan yang lalu, leluhur pedang surgawi dari sekte pedang besi itulah yang menimbulkan masalah, menabur perselisihan, dan bersekongkol melawannya. Di alam rahasia roh iblis, orang-orang dari sekte pedang besi juga yang pertama kali menghunus pedang mereka melawannya, ingin menukar kepalanya dengan hadiah besar. Di antara 3 sekte besar sekte pedang besi, sekte roh ungu, dan aula pedang 8 gurun, jika Yang Fan paling membenci salah satunya, itu pasti sekte pedang besi. Ah, bagaimana mungkin ini terjadi? Skenario ini seharusnya tidak berjalan seperti ini. Apakah dia tidak takut menyinggung sekte pedang besi? Kita harus tahu bahwa sekte pedang besi adalah sekte nomor 1 di barat, dan bahkan di antara 9 sekte besar dinasti Tang Agung, sekte ini dapat dengan konsisten berada di peringkat 3 teratas. Ada sebanyak 12 pendekar pedang alam markis bela diri di permukaan. Bahkan leluhur markis bela diri yang tinggi dan perkasa, kecuali benar-benar diperlukan, tidak akan pernah berani memprovokasi sekte pedang besi begitu saja. Aku tidak mendengar dengan jelas, benar-benar tidak mendengar dengan jelas, sambil menenangkan diri, Xiao Leng berkata lagi, senior, junior ini adalah murid sekte pedang besi. Aku tidak memiliki gangguan pendengaran. Bagaimana jika kau adalah murid sekte pedang besi? Orang lain mungkin takut pada sekte pedang besimu, tetapi yang mulia ini tidak. Dalam suara seraknya, ada sedikit ketidaksabaran. Baiklah, junior, pergilah ke neraka untuk bertobat. Di alam rahasia roh iblis, apakah masih sedikit murid sekte pedang besi yang terbunuh oleh Yang Fan? Bahkan jenius terkemuka sekte pedang besi mereka, Shen Wushuang yang tak tertandingi pedang ilahi, yang dianggap sebagai masa depan sekte pedang besi, tewas di tangannya. Mengancamnya dengan sekte pedang besi, sungguh sangat bodoh. Senior, selamatkan nyawaku, selamatkan nyawaku. Junior ini tahu kesalahannya, sungguh tahu kesalahannya. Pada saat itu, Xiao Leng akhirnya mengerti bahwa leluhur markis bela diri misterius ini benar-benar tidak takut pada sekte pedang besi di belakangnya. Seketika, kepanikan tak berujung menyelimuti hatinya. Dia memohon dengan suara serak dan putus asa. Tiba-tiba, tangisan Xiao Leng berhenti. Saat berikutnya, ledakan. Sebuah kembang api yang cemerlang mekar. Bagian 214. Ledakan. Pertunjukan kembang api yang menakjubkan meledak di jalan resmi yang kosong, dan pendekar pedang Xiao Leng yang berwajah dingin, tetua ke-6 dari sekte pedang King Feng, mengikuti jejak 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala, melepaskan pancaran terakhirnya. Hening. Untuk sesaat, seluruh iring-iringan keluarga Chu terdiam mencekam. Setelah beberapa saat, terdengar suara tarikan napas. Leluhur tua, dia benar-benar membunuhnya, mulai dari putri sulung keluarga Chu Bingxin, hingga para pengawal keluarga biasa, semua orang ketakutan.
Mereka mengira leluhur tua itu hanya mencoba menakut-nakuti lelaki tua itu dan tidak akan benar-benar menyakitinya. Sekte Pedang Besi bukanlah Sekte Pedang King Feng. Meskipun Sekte Pedang King Feng dapat dianggap kuat dan secara samar-samar dikenal sebagai kekuatan terbesar di prefektur Xianglong, mereka tidak akan pernah sepenuhnya berselisih dengan leluhur markis bela diri hanya demi seorang tetua master bela diri biasa. Namun, Sekte Pedang Besi berbeda. Itu adalah sekte terbesar di wilayah barat, salah satu kekuatan tingkat atas di dinasti Tang Agung, mendominasi 5 wilayah dinasti Tang Agung. Ada banyak sekali individu dan master kuat di dalam sekte tersebut. Hanya para dewa pedang alam markis bela diri saja melebihi jumlah 10 orang. Bahkan seorang leluhur markis bela diri akan kesulitan lolos dari hukuman karena menyinggung Sekte Pedang Besi. Saat berikutnya, secercah kekhawatiran terlintas di wajah cantik Chu Bingxin, leluhur tua begitu kejam, akankah ada bahaya? Kultivasi leluhur tua tak terukur dan dia adalah salah satu master terkuat di dunia saat ini. Tetapi seperti pepatah, 2 kepalan tangan tidak sebanding dengan 4 tangan. Bagaimana mungkin satu orang bisa melawan sekte teratas wilayah barat seperti Sekte Pedang Besi? Namun, sedikit kekhawatiran itu dengan cepat digantikan oleh sedikit ejekan diri sendiri. Pertama, tidak mungkin Sekte Pedang Besi akan bertarung sampai mati dengan leluhur markis bela diri demi seorang tetua kecil dari Sekte Pedang Afiliasi. Orang yang bertelanjang kaki tidak takut pada orang yang memakai sepatu. Meskipun leluhur markis bela diri jauh dari tandingan Sekte Pedang Besi, jika dia sengaja menimbulkan masalah bagi Sekte Pedang Besi, itu sudah cukup untuk membawa masalah besar bagi Sekte Pedang Besi. Sekte Pedang Besi memiliki usaha yang luas, dan tidak semua orang adalah leluhur markis bela diri, dan karena leluhur tua berani membunuh orang tua itu, dia pasti memiliki andalannya sendiri. Daripada mengkhawatirkan keselamatan leluhur tua, lebih baik mengkhawatirkan keadaan mereka sendiri. Dalam sekejap, rasa gelisah yang kuat melonjak dari lubuk hati Chu Bingxin seperti sungai yang mengalir, tak terkendali seperti sungai kuning yang meluap. Meskipun Xiao Leng telah mati, bukan berarti krisis keluarga Chu telah terselesaikan. Xiao Leng hanyalah pengintai. Kekuatan sebenarnya yang menargetkan keluarga Chu adalah Sekte Pedang King Feng, dan Sekte Pedang King Feng saja sudah cukup untuk membuat keluarga Chu terengah-engah, apalagi Sekte Pedang King Feng juga memiliki Sekte Pedang Besi sebagai pendukungnya. Sekalipun keluarga Chu mereka 100 atau 1000 kali lebih kuat, mereka tidak akan pernah bisa menandingi lawan. Benarkah klan Chu benar-benar akan binasa? Tidak, masih ada secercah harapan, masih ada secercah harapan. Tiba-tiba, secercah inspirasi muncul di benaknya. Chu Bingxin merasa seolah-olah telah meraih secercah harapan yang menyelamatkan nyawanya, dan secercah harapan langsung mekar di hatinya. Selama leluhur tua bersedia membantu, keluarga Chu masih punya harapan, masih punya harapan. Memang benar bahwa keluarga Chu mereka adalah keluarga nomor 1 di kota Liang, dan salah satu keluarga teratas di seluruh prefektur Xianglong, tetapi pada masa dinasti Tang Agung, mereka hanyalah keluarga bangsawan kelas 1 biasa, masih jauh dari 100 kekuatan teratas dinasti tersebut. Di hadapan raksasa seperti Sekte Pedang Besi, mereka hanyalah kutu daun yang mudah dihancurkan. Dan bertarung sampai mati dengan leluhur markis bela diri untuk keluarga sekecil itu jelas bukan langkah yang bijaksana. Tapi bagaimana aku harus berbicara kepada leluhur tua? Namun, masalah lain dengan cepat muncul di benak Chu Bingxin. Meskipun dia memanggilnya leluhur tua, dia tidak lupa bahwa pihak lain bukanlah leluhur sejati keluarga Chu mereka. Karena menghormati leluhur Zheng Yang, pihak lain telah menyelamatkan mereka 2 kali, yang sudah merupakan tindakan baik dan benar. Meminta pihak lain untuk menghadapi Sekte Pedang King Feng, dan bahkan Sekte Pedang Besi di belakangnya, demi keluarga Chu mereka, akan terlalu berlebihan. Namun, saat ini, baiklah, masalahnya sudah selesai, kursi ini akan pergi. Leluhur tua, aku masih punya sesuatu untuk kukatakan padamu, aku masih punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Suara merdu itu bagaikan baskom berisi air es yang langsung memadamkan secercah harapan di hati Chu Bingxin. Seketika, ia tak lagi berusaha merangkai kata-katanya dan buru-buru berteriak keras. Sayangnya, seperti sebelumnya, sekeras apapun ia berteriak, tak ada suara. Ia benar-benar datang terburu-buru dan pergi terburu-buru. Leluhur tua, kumohon kembalilah, kumohon kembalilah. Leluhur tua, kau tak bisa hanya berdiri dan menyaksikan kami mati, kau tak bisa hanya berdiri dan menyaksikan kami mati. Tanpa dirimu, bagaimana kami bisa melawan Sekte Pedang King Feng, dan bagaimana kami bisa melawan Sekte Pedang Besi? Chu Bingxin ambruk ke tanah, terisak-isak, wajahnya seperti bunga pir, berbicara incoheren. Samar-samar, sepertinya ada sedikit rasa kesal, mengeluh tentang bagaimana leluhur tua yang misterius itu bisa begitu tidak berperasaan hingga meninggalkan keluarga Chu mereka. Di dalam kereta yang tidak mencolok di bagian belakang iring-iringan keluarga Chu, Yang Fan menggelengkan kepalanya sedikit, matanya samar-samar menunjukkan sedikit rasa kesal. Yang Fan agak mengerti apa yang dipikirkan Chu Bingxin. Menghadapi raksasa seperti Sekte Pedang Besi, dia akhirnya meraih secercah harapan, jadi wajar saja dia akan berpegang teguh padanya. Tetapi mengerti bukan berarti setuju. Mereka telah menunjukkan kepadanya sedikit kebaikan yang menyelamatkan hidupnya, tetapi beberapa hari terakhir ini, dia telah menyelamatkan mereka dari situasi putus asa 2 kali, yang sudah merupakan tindakan baik dan benar. Apakah dia harus melindungi klan Chu mereka selamanya? Tak lama kemudian, tatapan tekad terpancar di mata Yang Fan. Dia bukanlah pengasuh keluarga Chu mereka, dan mereka juga bukan keturunannya.
Menyelamatkan mereka 2 kali sudah cukup untuk membalas kebaikan mereka. Terlebih lagi, tepatnya, orang yang telah menyelamatkan nyawanya hanyalah Chu Xiong, dan paling banter Chu Lai, yang telah membantu hari itu. Sebenarnya, dia tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan klan Chu mereka. Saat berikutnya, Yang Fan membalikkan tangannya, dan sebuah tas Qiankun berwarna biru langit muncul di tangannya. Itu adalah tas Qiankun yang dibawa Xiao Leng di dekatnya. 4 bersaudara harimau macan tutul serigala, meskipun ganas dan mampu menghentikan tangisan anak-anak di banyak kota, sebenarnya hanyalah beberapa master bela diri tingkat rendah. Kekayaan mereka terbatas, bahkan jika keempat bersaudara itu digabungkan pun mungkin tidak memiliki 10.000 batu spiritual. Yang Fan tidak terlalu mempedulikannya, tetapi Xiao Leng berbeda. Dia adalah master pedang langit ke-8, dan dengan sekte pedang besi sebagai pendukungnya, kekayaannya tidak kurang dari, dan bahkan melampaui, kekayaan para tetua langit ke-8 di sekte 7 bintang. Bahkan bagi Yang Fan saat ini, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Dalam sekejap, indera spiritual Yang Fan yang menakutkan menyapu jejak spiritual yang ditinggalkan Xiao Leng pada tas Qiankun. Segera, semua yang ada di dalam tas Qiankun tercetak jelas di lautan kesadarannya. Lumayan, lumayan. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua dari sekte besar, jauh tak tertandingi oleh bandit-bandit jahat seperti harimau, macan tutul, serigala, dan bahkan jauh lebih kuat daripada para tetua sekteku. 12.000 batu spiritual tingkat menengah, lebih dari 600.000 batu spiritual tingkat rendah, ditambah harta karun lainnya, bahkan jika kekayaan bersihnya tidak mencapai 3 juta batu spiritual, itu tidak jauh berbeda. Bahkan ada 5 batu pedang. Bagus, bagus, bagus. Dengan ini, orang tua akan dapat dengan mudah memahami niat pedang mereka sendiri. Mengenai apakah orang tuanya dapat memahami niat, Yang Fan tidak terlalu memaksakannya. Yang benar-benar dia hargai adalah peningkatan umur yang sangat besar setelah naik ke alam master bela diri dan bahkan alam markis bela diri. Selain itu, dia tidak ingin orang tuanya mengambil risiko atau melawan orang lain. Semua kebutuhan kultivasi mereka secara alami akan dipersiapkan olehnya, putra mereka. Namun, mampu memahami niat pedang selalu merupakan peristiwa yang menggembirakan. Waktu berlalu seperti air, dan tak lama kemudian 3 hari lagi pun berlalu. Sebuah konvoi besar, membentang beberapa mil, muncul di hadapan sebuah kota megah, yang dijaga oleh hampir 1.000 pasukan elit yang mengenakan baju zirah kulit merah tua. Kota Hengyang, pusat ekonomi Kabupaten Danyang, juga megah, tetapi dibandingkan dengan kota ini, kota itu sama sekali tidak berarti, tidak ada bandingannya sama sekali. Kota ini membentang sejauh 100 mil, seperti harimau yang mengintai dan naga yang melingkar, dengan suasana yang hikmat dan mengesankan. Di depan gerbang kota, parit yang luas dan bergejolak mengalir deras. Air sungai sangat dingin, dan samar-samar, terlihat gumpalan udara membeku menjadi serpihan es yang melayang ke bawah. Ini bukan air biasa, melainkan air kolam dingin yang diambil dari kolam dingin bawah tanah. Hanya setetes saja dapat membekukan orang biasa yang tidak mengerti seni bela diri menjadi patung es. Bahkan seorang ahli bela diri tingkat tinggi, jika secara tidak sengaja jatuh ke sungai, akan sepenuhnya membeku menjadi bongkahan es dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Di atas tembok kota, para jenderal gagah berani yang mengenakan baju zirah hitam lengkap berpatroli bola-balik. Jenderal terlemah di antara mereka memiliki kultivasi di tingkat ke-6 alam pembuka meridian, dan beberapa jenderal terkemuka semuanya adalah master bela diri setengah langkah yang telah mencapai 1 kaki di alam master bela diri. Kota ini tak lain adalah ibu kota prefektur Xianglong, Kota Liang. Bagian 215. Kota Liang, ibu kota prefektur Xianglong, adalah jantung ekonomi dan politik prefektur Xianglong, dan salah satu kota besar di wilayah barat kerajaan Tang pada masa dinasti Tang. Di antara hampir 300 kota besar dan kecil di 12 wilayah barat, kota ini mungkin tidak masuk dalam 10 besar, tetapi jelas berada di 20 besar, dan kemakmurannya tidak perlu diragukan lagi. Dengan 8 jalan utama dan 9 gang, jalan-jalan terlebarnya lebih dari 10 zang, ramai dengan kereta kuda dan kuda, serta pejalan kaki yang berarak seperti aliran yang tak henti-henti, lengan baju mereka saling bersentuhan dan bahu mereka saling berbenturan. Di dalam kota, terdapat kedai teh, restoran, penginapan, toko, dan banyak lagi. Toko-toko ini khusus menjual berbagai barang seperti sutra dan satin, perhiasan, rempah-rempah, dan kertas persembahan dupa. Selain itu, ada berbagai macam bengkel pemurnian pil dan paviliun senjata mistik. Sebagian besar orang di jalanan bukanlah orang biasa, jika Anda memilih seseorang secara acak, mereka seringkali ternyata adalah praktisi bela diri dengan tingkat kultivasi tertentu. Di antara beberapa orang, seringkali terdapat praktisi bela diri tingkat menengah. Perlu diketahui bahwa bahkan di pusat ekonomi seperti kota Hengyang di Kabupaten Danyang, praktisi bela diri tingkat menengah dapat dianggap sebagai ahli kecil, yang memiliki status cukup tinggi. Jika berada di kota kecil terpencil seperti kota Fengyang, mereka sudah dianggap sebagai praktisi yang kuat, dan para kepala keluarga dari beberapa keluarga kecil tidak memiliki kultivasi lebih dari itu. Para praktisi bela diri tingkat tinggi, meskipun lebih langka, masih dapat ditemui 1 atau 2 orang di antara puluhan atau ratusan orang. Hanya praktisi bela diri setengah langkah, yang telah mencapai tingkat master bela diri, yang benar-benar layak menyandang gelar praktisi yang kuat. Adapun para ahli tingkat atas, setiap dari mereka adalah master bela diri penempaan tulang yang telah memadatkan tulang spiritual.
Harus diakui bahwa fondasi kota Liang jauh lebih mendalam daripada kota-kota biasa. Kota Liang yang luas terbagi menjadi kota luar dan kota dalam. Meskipun kota dalam hanya berukuran kecil, yaitu sekitar 30 li, kurang dari 1/10 dari seluruh kota Liang, namun kota ini merupakan inti sebenarnya dari kota Liang. Tempat tinggal berbagai keluarga besar, tokoh berpengaruh, dan bangsawan di kota Liang semuanya terletak di sini. Dibandingkan dengan kota luar, kekuatan orang-orang di kota dalam jauh lebih tinggi, lebih dari satu tingkat. Kecuali bayi, hampir tidak ada yang kultivasinya di bawah lapisan keempat alam pembuka denyut. Sebagai keluarga nomor satu yang tak terbantahkan di kota Liang, Chu Manor secara alami terletak di pusat kota, dan lahan luasnya benar-benar menakjubkan, membentang hampir 10 li dalam radius, hampir menempati setengah dari pusat kota. Perlu diketahui bahwa di pusat kota ini, di mana setiap inci tanah sangat berharga, banyak rumah keluarga kecil hanya berukuran beberapa mu, perbedaan di antara mereka sangat besar. Seluruh istana Chu menampilkan pemandangan yang megah dan mengesankan, jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan kekuatan keluarga lainnya. Belum lagi ukuran istana yang menakutkan, berbagai patung binatang purba eksotis dan binatang suci yang ditempatkan di pintu masuk utama saja sudah terlalu banyak untuk dihitung. Yang lebih menakjubkan lagi adalah berbagai istana dan kediaman di dalam Chu Manor secara halus membentuk susunan pertahanan. Meskipun hanya susunan pertahanan biasa, itu sudah cukup luar biasa. Kita harus tahu bahwa ahli susunan berbeda dari seniman bela diri biasa, yang dapat ditemukan di mana-mana. Seringkali, di antara jutaan seniman bela diri, bahkan tidak ada satupun ahli susunan yang lahir. Dinasti Tang Agung memiliki ratusan juta seniman bela diri, tetapi jumlah ahli susunan di antara mereka tidak melebihi 1000, dan di antara mereka, lebih dari 90% dikendalikan oleh keluarga kekaisaran dan 9 sekte besar. Apakah jumlah ahli susunan liar yang tersebar di luar dapat melebihi 50 adalah pertanyaan besar. Bahkan beberapa keluarga bangsawan tingkat atas mungkin tidak memiliki susunan yang melindungi kediaman mereka. Seluruh kompleks Chu Manor secara umum dapat dibagi menjadi dua area utama, tempat tinggal bagi keturunan langsung dan tempat tinggal bagi berbagai keturunan tidak langsung. Di dalam halaman terpisah yang sederhana di tempat tinggal keturunan sampingan dari Chu Manor. Seorang pemuda tampan, mengenakan jubah hitam dengan raut wajah agak tegas, duduk bersila di atas ranjang kayu pinus. Cahaya perak cemerlang memancar dari tubuhnya, bersinar terang, membuatnya dari jauh tampak seperti dewa kuno yang turun ke dunia, dengan pembawaan yang hikmat dan agung yang membuat orang secara naluriah ingin bersujud dan menyembahnya. Tiba-tiba, mata pemuda tampan yang terpejam rapat itu terbuka, memancarkan dua sinar cahaya yang sangat terang. Kemanapun sinar itu lewat, ruang di segala arah hancur berkeping-keping, dan arus udara tak berujung runtuh, mengalir mundur, dan mengamuk di dalamnya. Saat berikutnya, Ho! Pemuda tampan itu menghembuskan napas yang keruh dan bergumam, sudah hampir sebulan, luka-lukaku akhirnya sembuh total. Pemuda tampan ini tak lain adalah Yang Fan. Ketika pertama kali tiba di kota Liang 3 hari yang lalu, Yang Fan siap meninggalkan kafilah keluarga Chu. Lagi pula, dia bukan anggota keluarga Chu, dan pada saat itu, lukanya sudah sembuh hingga 80%. Bahkan melawan leluhur bela diri tingkat pertama atau kedua, dia tidak kekurangan kekuatan untuk bertarung. Bahkan tanpa kafilah keluarga Chu sebagai penyamaran, dia tidak takut akan risiko apapun. Namun, hanya Yang Fan sendiri yang mengetahui semua ini. Di mata Chu Xiong, Yang Fan adalah pasien yang terluka parah, seorang lumpuh yang bahkan lebih lemah daripada seorang sarjana lemah yang bahkan tidak bisa mengikat ayam. Bagaimana Chu Xiong bisa tenang membiarkannya pergi sendirian? Pada akhirnya, karena tidak dapat menolak bujukan yang sungguh-sungguh, Yang Fan tidak punya pilihan selain tinggal sementara, berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Xiong setelah lukanya pulih sepenuhnya. Untungnya, Chu Xiong, seorang master bela diri tingkat kesempurnaan agung ke-8, masih memiliki beberapa kedudukan dalam keluarga Chu, nyaris berhasil masuk ke peringkat menengah keluarga Chu. Ia dialokasikan halaman pribadi, tidak seperti penjaga lain yang hanya memiliki kamar kecil terpisah. Jika tidak, bahkan jika Yang Fan ingin tinggal, itu akan sulit. Tidak ada kehancuran, tidak ada pembangunan. Bagus, bagus, bagus. Tiba-tiba, secercah kejutan menyenangkan terlintas di wajah tegas Yang Fan. Cedera parah ini bukanlah hal yang sepenuhnya buruk. Tubuh fisiknya hancur dan kemudian dibangun kembali, yang sebenarnya memungkinkannya untuk benar-benar memasuki tahap akhir tubuh pertempuran besi mistik. Kekuatan fisiknya langsung melonjak puluhan miliar ding, dan pertahanan fisiknya juga meningkat lebih dari satu tingkat. Sebelumnya, pertahanan fisiknya hanya sebanding dengan senjata mistik tingkat tinggi. Sekarang, telah melampaui senjata mistik tingkat tinggi biasa, dan bahkan setara dengan senjata mistik tingkat menengah tingkat tinggi. Setelah tubuh pertempuran besi mistik diaktifkan sepenuhnya, pertahanan fisiknya akan melonjak 10 kali lipat lagi, kemungkinan mencapai tingkat senjata bumi tingkat rendah terendah. Leluhur bela diri tingkat rendah biasa, jika mereka tidak memiliki senjata bumi di sisi mereka, Yang Fan bisa berdiri di sana dan membiarkan mereka memukulnya, dan mereka masih akan kesulitan untuk melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Tak lama kemudian, pikiran Yang Fan melayang. Jika dia memiliki pertahanan seperti itu hari itu, meskipun dia tetap tidak akan mampu menandingi iblis tua bermata tiga, dia pasti tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini, hampir di ambang kematian. Saat berikutnya, niat membunuh yang membara muncul di hati Yang Fan. Iblis tua bermata tiga, bersihkan lehermu dan tunggu. Suatu hari nanti, aku akan kembali memasuki alam rahasia dan menebasmu dengan pedangku.
Aula Li Huang, salah satu dari 10 aula utama keluarga Chu, dan juga tempat para anggota berpangkat tinggi klan Chu mengadakan diskusi mereka. Saat ini, di dalam aula besar Li Huang yang didekorasi mewah, seorang lelaki tua sederhana berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut putih dan wajah awet muda, kulitnya sedikit pucat seolah baru pulih dari penyakit serius, duduk tinggi di kursi utama. Auranya tenang dan biasa saja, seperti lelaki tua biasa yang tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, namun, aura yang tanpa sengaja dipancarkannya seperti iblis ilahi yang turun, memberi orang sensasi mencekik. Orang tua ini tak lain adalah Chu Linghe, praktisi terkuat keluarga Chu, yang telah lama mengasingkan diri, dan juga pilar spiritual keluarga Chu, satu-satunya patriark yang tersisa dari keluarga Chu. Begitu kembali ke keluarga, Chu Bingxin mengirimkan rumput spiritualisasi. Dan rumput spiritualisasi itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai ramuan spiritual tingkat tinggi bintang 3 yang khusus untuk mengobati energi spiritual xenomorph, ki pedang asing yang membuat Chu Linghe tak berdaya dengan mudah dihilangkan oleh rumput spiritualisasi. Di kedua sisi, di bawah Chu Linghe, duduk dua orang. Yang di sebelah kiri, berusia sekitar 50 tahun, memiliki kemiripan samar dengan Chu Linghe di kursi utama. Di antara alisnya, terpancar aura keilmuan yang samar, tetapi dia bukanlah orang biasa yang tidak mengerti seni bela diri. Dengan kultivasi master bela diri tingkat ke-6, dia tidak diragukan lagi adalah ahli tingkat atas di seluruh kota Liang, dengan sangat sedikit yang mampu menyainginya. Chu Yangming, putra Chu Linghe, kepala keluarga Chu saat ini, dan juga kakek dari pihak ayah Chu Bingxin. Orang di sebelah kanan juga berusia kurang dari 60 tahun, mengenakan jubah ungu dengan motif hijau, dan memiliki janggut kecil yang bergaya. Wajahnya memiliki kemiripan 3 titik yang samar dengan Chu Yangming, dan meskipun auranya tidak sekuat Chu Yangming, namun tidak jauh berbeda. Chu Yangcheng, putra kedua Chu Linghe, saudara kandung Chu Yangming, saat ini tetua agung keluarga Chu, seorang master bela diri tingkat kesempurnaan agung kelima. Di dalam keluarga Chu, dia tidak diragukan lagi adalah individu terkuat ketiga, hanya di bawah leluhur tua Chu Linghe dan patriark Chu Yangming. Di bawah keduanya, berdiri beberapa pria parubaya dengan aura yang kuat, semuanya memiliki kultivasi master bela diri penempaan tulang, dan masing-masing dari mereka adalah tokoh inti dari keluarga Chu. Tidak, ada satu pengecualian, dengan kultivasi master bela diri setengah langkah. Dia muda dan cantik, berusia 18 tahun, dengan kulit seputih salju, begitu halus sehingga seolah bisa pecah hanya dengan sentuhan, fitur wajah yang indah, dan sosok tinggi dan berlekuk yang dibalut gaun putih, memancarkan pesona surgawi yang tak terlukiskan, seperti peri surgawi yang turun ke dunia fana. Wanita ini tak lain adalah Chu Bingxin, talenta terbaik dari generasi muda keluarga Chu, dan putri sulung keluarga Chu, yang sangat disayangi oleh leluhur tua keluarga Chu, Chu Linghe. Namun, saat ini, aula besar Li Huang yang luas itu dipenuhi dengan rasa melankolis yang tak dapat dijelaskan. Suasana yang berat, seperti gunung yang menjulang tinggi, menekan setiap orang di aula, membuat sulit bernapas. Celaka, kalian semua sudah tahu berita yang dibawa Bingxin. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan keluarga Chu kita sekarang? Bagian 216. Di dalam aula keberangkatan Phoenix yang megah di Istana Chu di kota Liang, suasana tiba-tiba menjadi sangat berat, seolah-olah sebuah gunung menjulang tinggi menekan, membuat orang tidak bisa bernapas. Dari tempat duduknya, suara leluhur Chu Linghe terdengar penuh dengan rasa ketidakberdayaan, dalam 100 tahun hidupnya, ia belum pernah merasa selemah seperti hari ini. Apa bedanya jika dia seorang master bela diri tingkat tinggi? Di kota Liang, dia tak diragukan lagi adalah orang teratas, dan bahkan di seluruh dinasti Tang Agung, dia dianggap sebagai ahli kelas 1. Namun bagi Sekte Pedang King Feng, yang secara samar-samar dikenal sebagai sekte teratas di prefektur Xianglong, dia bukanlah apa-apa, seorang tetua ke-6 biasa saja bisa dengan kejam menindasnya, belum lagi Sekte Pedang Besi, raksasa di belakang mereka. Tepat saat itu, sebuah suara yang agak hati-hati terdengar dari bawah tetua pertama Chu Yangcheng, seorang. Leluhur, apakah kita menyerah saja? Pembicara itu adalah seorang pria parubaya, tampak berusia di bawah 40 tahun, mengenakan jubah panjang berwarna ungu biru, dengan penampilan yang anggun. Meskipun rambut di pelipisnya sedikit beruban, fitur wajahnya yang tegas tetap sangat menarik. Chu Yuhe, putra ketiga dari tetua pertama kediaman Chu, memiliki kultivasi tahap akhir kedua dari penempaan tulang, dan di wilayah kecil kota Liang, ia juga dianggap sebagai ahli kelas 1. Namun, saat ini, matanya menunjukkan kepanikan yang tak tersian-embunyikan. Dia bukan satu-satunya yang takut, satu sekte pedang King Feng saja sudah cukup membuat mereka terengah-engah, apalagi sekte pedang besi, sekte terbesar di barat. Menghancurkan Chu Manor mereka akan sangat mudah, mereka bahkan tidak perlu bertindak secara pribadi. Selama mereka menunjukkan sedikit ketidakpuasan dengan Chu Manor mereka, akan ada banyak kekuatan dan keluarga yang bersedia berurusan dengan mereka. Leluhur, mari kita menyerah. Tak lama kemudian, banyak orang di aula mengulangi kata-katanya. Jika masih ada secercah harapan, mengapa mereka rela tunduk pada tirani sekte pedang King Feng? Namun sayangnya, keadaan tidak berpihak kepada mereka, melawan sampai akhir akan seperti melempar telur ke batu. Tepat saat itu, menyerah, mereka harus bersedia menerimanya terlebih dahulu. Kata-kata Chu Yangming bagaikan seember air es, memadamkan sisa-sisa fantasi terakhir di hati setiap orang. Ya, bahkan jika mereka bersedia menyerah, apakah sekte pedang King Feng bersedia menerima kesetiaan mereka?
Jika itu terjadi sejak awal, tidak akan ada masalah, dan mereka bahkan mungkin menerima perlakuan istimewa dari Sekte Pedang King Feng. Namun sekarang, keadaannya berbeda. Meskipun bukan seseorang dari kediaman Chu mereka yang membunuh tetua ke-6 Sekte Pedang King Feng, pihak lain jelas tidak akan melihatnya seperti itu. Mungkin saat ini, Sekte Pedang King Feng telah mengasah pedang mereka, siap untuk membantai klan Chu dan menggunakan darah mereka untuk meratapi jiwa Xiao Leng di surga. Sayang. Inilah juga yang benar-benar dikhawatirkan oleh Chu Linghe. Di dunia kultivator, yang kuat memangsa yang lemah, dan yang terkuatlah yang bertahan. Dahulu, yang lemah cenderung bergantung pada yang kuat. Dia tidak terlalu keberatan untuk bergabung dengan Sekte Pedang King Feng, terlebih lagi, Sekte Pedang King Feng didukung oleh raksasa yaitu Sekte Pedang Besi. Mungkin ini bahkan bisa menjadi kesempatan bagi Chu Manor mereka untuk bangkit. Merupakan kebenaran abadi bahwa menikmati keteduhan sambil bersandar di pohon besar itu menyenangkan. Meskipun bergabung dengan Sekte Pedang King Feng berarti kehilangan otonomi keluarga, dengan dukungan Sekte Pedang Besi, bahkan beberapa keluarga papan atas dengan master bela diri di puncak tahap ke-10 pun harus berpikir dua kali sebelum mencoba mencelakai kediaman Chu mereka, untuk mempertimbangkan apakah mereka memiliki kekuatan yang begitu besar. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Sekte Pedang King Feng mungkin tidak peduli dengan korban jiwa di antara murid-murid biasa, tetapi kematian seorang anggota berpangkat tinggi berarti mereka sama sekali tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada saat yang sama, secercah rasa kesal terlintas di hati Chu Linghe. Dia berpikir, kau, seorang tetua ke-6 yang terhormat dari Sekte Pedang King Feng, mengapa kau bersikap begitu misterius dan bertingkah sok penting? Jika kau saja sudah menyatakan dengan jelas bahwa Sekte Pedang Besi adalah pendukungmu, bagaimana mungkin kediaman Chu kecilku tidak berani menyerah dengan patuh kepada Sekte Pedang King Fengmu? Sekarang, kau tidak hanya kehilangan nyawamu sendiri, tetapi juga menyeret Chu Manorku ke dalam situasi yang sangat genting ini. Kamu benar-benar telah merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Ini semua kesalahan orang itu, meskipun tahu pihak lain berasal dari Sekte Pedang Besi, dia tetap menyerang tanpa ampun. Dia mendapatkan kepuasannya, tapi dia benar-benar menghancurkan keluarga kita. Gumam seseorang, yang seketika menyulut suasana di seluruh aula. Dalam sekejap, semua orang tampaknya menemukan pelampiasan untuk rasa frustrasi mereka dan mulai mengeluh, satu demi satu. Leluhur macam apa dia, dan dia adalah teman dekat leluhur Zheng Yang kita. Apakah seperti ini cara Anda memperlakukan keturunan seorang teman lama? Tepat sekali, dia sangat riang. Ketika keadaan menjadi sulit, dia hanya mengemasi barang-barangnya dan pergi, tetapi kami, Chu Manor, harus membersihkan kekacauan yang dia buat. Kenapa harus begitu? Celaka, kali ini, dia benar-benar membuat kita berada dalam masalah besar. Diam, berani bicara omong kosong lagi, dan jangan salahkan hukum keluarga karena tidak kenal ampun. Wajah Chu Linghe memerah saat dia menegur mereka, jangan lupa, leluhur telah menyelamatkan iring-iringan keluarga 2 kali, dia adalah seorang dermawan besar bagi kediaman Chu kita. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyimpan dendam terhadap leluhur misterius itu, dia pasti berbohong. Namun, ia juga memahami satu hal dengan lebih jelas, meskipun metode leluhur agak kejam, ia hanya menunjukkan kebaikan kepada kediaman Chu mereka, bukan kesalahan. Memendam dendam padanya sekarang sungguh tidak masuk akal, dan bahkan bisa dianggap membalas kebaikan dengan permusuhan. Selain itu, jika keluhan-keluhan ini menyebar, siapa yang berani bertindak adil dan membantu Chu Manor mereka di masa depan? Jika kabar itu sampai ke telinga leluhur, konsekuensinya akan jauh lebih mengerikan. Setelah mendengar itu, keributan di aula langsung berhenti, dan wajah banyak orang memerah karena malu. Ya, meskipun leluhur bertindak agak kejam, jika bukan karena dia, konvoi Chu Manor mereka pasti sudah lama dimusnahkan oleh 4 bandit harimau, macan tutul, serigala, dan serigala hitam. Bahkan leluhur mereka mungkin tidak mampu menekan ki pedang xenomorph itu dan akan meledak serta mati. Bagi Chu Manor mereka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia telah memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup. Mereka tidak hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, tetapi mereka terus mengeluh. Apa perbedaan antara mereka dan binatang-binatang tak tahu terima kasih itu? Cukup, soal bertarung atau menyerah, akan kita bahas nanti. Chu Linghe yang duduk di kursi utama melambaikan tangannya, merasa putus asa. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, dia memberi instruksi, kerahkan semua orang, jangan sia-siakan upaya untuk menemukan keberadaan leluhur. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Jika mereka bisa menemukan leluhur sebelum Sekte Pedang King Feng menimbulkan masalah, mereka masih punya kesempatan untuk bermanuver melawan mereka. Pendapat seorang leluhur markis bela diri, dimanapun berada, tidak bisa diabaikan. Waktu berlalu begitu cepat, gagak emas terbenam di barat, dan kelinci giok terbang tinggi. Di halaman terpisah di area cabang samping Chu Manor, Yang Fan dan Chu Xiong duduk sebagai tuan rumah dan tamu, saling membenturkan cangkir dan bertukar ucapan selamat. 1 jam yang lalu, Yang Fan telah menemui Chu Xiong untuk mengucapkan selamat tinggal. Cedera yang dialaminya sudah sembuh, jadi tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal. Selain itu, dia sangat khawatir tentang situasi sektenya saat ini, bertanya-tanya berapa banyak murid yang telah berhasil meninggalkan alam rahasia roh iblis dengan selamat, dan apakah iblis tua bermata 3 telah berhasil menembus dan muncul.
Meskipun dia sangat yakin dengan penyegelan alam rahasia roh iblis, keempat Grandmaster bela diri tingkat atas itu tidak terkenal tanpa alasan. Namun, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Sebelum memasuki alam rahasia roh iblis, siapa yang bisa membayangkan perubahan mencengangkan seperti ini akan terjadi? Pada saat itu, jenius mana yang tidak menganggap iblis di alam rahasia sebagai mangsa yang mudah? Namun, pada akhirnya, mereka menjadi santapan para iblis. Atas desakan Yang Fan dan jaminan berulang-ulang bahwa lukanya telah sembuh, Chu Xiong hanya bisa menekan kekhawatirannya dan menyetujui kepergian Yang Fan. Yang Fan memiliki ide-idenya sendiri, dan dia tidak mungkin bisa mengikat Yang Fan dan mencegahnya pergi. Jamuan makan ini adalah pesta perpisahan yang dia selenggarakan untuk Yang Fan. Awalnya dia ingin mengundang Chu Lai, tetapi sayangnya, Chu Lai sudah meninggalkan kediaman itu atas perintah. Ngomong-ngomong, misi itu terkait dengan Yang Fan, tepatnya perintah untuk menemukan leluhur misterius itu. Saat ini, hampir semua penjaga dan jenderal istana Chu Manor, kecuali beberapa personel yang diperlukan, telah diberangkatkan. Saudara Chu Xiong, aku akan bersulang untukmu lagi. Seandainya kau tidak menyelamatkanku hari itu, aku khawatir aku pasti sudah menjadi tumpukan tulang kering. Saudara Yang, kita bersaudara, mengapa mengucapkan kata-kata yang begitu formal? Ini salahku, adikku, aku akan minum ini sebagai hukumannya. Saudara yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap alkohol. Malam ini, kau dan aku, saudara-saudara, harus minum sepuasnya dan tidak kembali sampai kita mabuk. Bagus, tidak mabuk, tidak di rumah. Tiba-tiba, lengan kanan Yang Fan, yang memegang cangkir anggurnya tinggi-tinggi, sedikit bergetar, dan seberkas cahaya muncul di matanya. Seorang markis bela diri dari surga kedua, dan seorang kultivator pedang pula. Sepertinya orang yang datang ini membawa masalah. Namun, raut wajahnya tidak berubah. Saudara Chu Xiong, adikku, ayo kita minum lagi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Aura yang dahsyat dan menakutkan, seluas samudera, seperti sungai yang tak berujung, seketika menyelimuti seluruh Chu Manor. Bagian 217. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang ki sejati yang mengerikan turun dari langit, seketika menyelimuti seluruh kediaman Chu. Di sekelilingnya, sebagian besar udara mulai terkompresi, dan bahkan ruang angkasa itu sendiri bergelombang, seolah tak mampu menahan aura yang mengamuk, di ambang kehancuran kapan saja. Puff, puff, puff. Di dalam Chu Manor, ratusan hingga ribuan pelayan dan pembantu rumah tangga dengan tingkat kultivasi terendah adalah yang pertama kali roboh di bawah tekanan yang tak terkalahkan, memuntahkan darah dari ketujuh lubang tubuh mereka dan jatuh ke tanah, nasib mereka tidak diketahui. Berikutnya adalah para penjaga biasa dari tujuh langit, yang hanya mampu bertahan dua tarikan napas lebih lama daripada para pelayan dan pembantu rumah tangga sebelum muntah darah dan jatuh pingsan. 5 tarikan napas kemudian. Saudara Yang, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak menahanmu di kediaman Chu. Kalau tidak, kau tidak akan, di halaman terpisah milik anggota keluarga tiri, wajah Chu Xiong memerah padam, seolah berlumuran darah. Kata-katanya yang terbata-bata mengandung penyesalan yang mendalam. Dia dengan baik hati telah menahan Yang Fan di kediaman Chu untuk memulihkan luka-lukanya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa niat baiknya akan menjadi bumerang, melibatkan Yang Fan dan membuatnya menderita bersama mereka. Jika dia tahu ini, dia tidak akan pernah menahan Yang Fan. Tapi sayangnya, sudah terlambat. Wah puff. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Chu Xiong tak tahan lagi dengan tekanan yang mengerikan itu. Ia memuntahkan seteguk darah, matanya berputar ke belakang, dan ia pingsan. Diliputi penyesalan, dia gagal memperhatikan kondisi Yang Fan yang tidak biasa. Seharusnya diketahui bahwa seorang seniman bela diri tingkat kesempurnaan agung 8 langit seperti dia hanya mampu bertahan beberapa napas sebelum pingsan. Namun Yang Fan, seorang cacat, yang kultivasinya benar-benar hancur setelah cedera parah, tidak menunjukkan ketidaknyamanan di bawah aura dan tekanan yang mengerikan itu, meskipun jauh lebih lemah daripada orang biasa yang tidak berlatih bela diri, apalagi seniman bela diri tingkat tinggi dengan kekuatan 1000 tripod seperti dirinya. Ini jelas tidak logis. Tepat saat itu, Yang Fan melambaikan tangannya, seperti hembusan angin lembut, dan dalam sekejap, tekanan mengerikan yang menyelimuti Chu Xiong lenyap tanpa jejak. Sayangnya, Chu Xiong sudah pingsan dan sama sekali tidak menyadarinya. Sepertinya aku harus mengingkari janjiku kali ini. Yang Fan menggelengkan kepalanya sedikit, senyum pahit muncul di wajahnya. Ia merasa telah cukup baik dan adil terhadap keluarga Chu dan tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka lebih jauh. Ia bukan pengasuh keluarga Chu, tidak ada kebutuhan, atau kewajiban, untuk terus-menerus melindungi mereka. Namun, melihat Chu Xiong yang tak sadarkan diri di tanah, ia sama sekali tidak tega untuk bersikap kejam. Harus diakui bahwa kata-kata terakhir Chu Xiong sangat menyentuhnya. Dalam situasi yang berbahaya seperti itu, pikiran pertama Chu Xiong bukanlah keselamatannya sendiri, melainkan rasa bersalahnya karena telah menahannya di rumah Chu. Ini benar-benar menunjukkan bahwa ia menganggap Yang Fan sebagai teman, sebagai saudara. Lupakan saja, demi kakak Chu Xiong, aku akan membantu mereka sekali lagi. Bang, bang, bang. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, kurang dari 10 orang di istana Chu yang luas itu masih mampu berdiri. Bahkan Chu Bingxin, seorang jenius tak tertandingi yang kekuatan tempurnya menyaingi master bela diri tingkat 4 surga, terhimpit ke tanah.
Satu-satunya yang benar-benar mampu berdiri adalah Chu Linghe, leluhur keluarga Chu, dan segelintir orang lain seperti Patriark Chu Yangming dan Tetua Agung Chu Yangcheng. Yang terlemah di antara orang-orang ini adalah Master Bela Diri Surga kelima, dan satu-satunya yang masih mampu bergerak dengan susah payah adalah Chu Linghe, leluhur surga ketujuh. Mengerikan, sungguh mengerikan, hanya secercah aura yang menekanku, membuatku tak punya kesempatan untuk melawan. Ini perbedaan tingkat kehidupan yang sangat besar, seperti langit dan bumi. Aku tidak mungkin bisa menjadi lawannya. Bahkan jika aku menggunakan teknik terlarang dan semua sumber daya tersembunyi keluarga Chu, aku tetap tidak akan bisa menjadi lawannya. Bukan hanya aku bukan lawannya, tetapi dia akan membunuhku tanpa ampun hanya dengan sebuah pikiran. Hati dan isi perut Chu Linghe terasa hancur, pikirannya hampir runtuh. Keluarga Chu telah diwariskan selama 1000 tahun, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki beberapa kartu truf? Setelah digunakan, mereka bahkan bisa melawan Master Bela Diri Surga ke-9 biasa, atau bahkan Master Bela Diri Kesempurnaan Agung Surga ke-10. Tapi sekarang, dia dengan sedih menyadari bahwa bahkan menggunakan semua kartu trufnya pun akan sia-sia. Leluhur Markis Bela Diri, orang yang datang pastilah leluhur Markis Bela Diri itu. Tepat saat itu. Wosh, wosh, wosh. Cahaya pedang yang pekat menembus udara. Cahaya pedang ini menyilaukan dan cemerlang seperti pilar, dan masing-masing mengandung konsepsi artistik yang menakutkan yang dapat menembus segala sesuatu dan menghancurkan segalanya. Untuk sesaat, malam yang gelap tiba-tiba menjadi terang, dengan pancaran cahaya, energi ungu datang dari timur, kabut berputar-putar, dan energi pedang seperti pelangi. 100 kultivator pedang, semuanya menginjakan kaki di atas cahaya pedang, datang dengan agresif. Mereka semua adalah kultivator pedang tingkat Master Bela Diri yang telah memadatkan tulang spiritual, dan tidak satu pun yang memiliki kultivasi di bawah surga keempat. Di antara mereka, beberapa individu yang luar biasa memancarkan aura yang bahkan lebih unggul dari Xiao Leng, dengan aura kuat seperti lautan luas. Hanya dengan sebuah pikiran, mereka dapat melepaskan ki pedang yang mematikan, membunuh orang dari jarak 10 mil. Tentu saja, yang paling mencolok adalah kultivator pedang Parubaya yang memimpin kelompok itu. Ia tampak berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah emas, memancarkan keagungan yang tak terjelaskan, seolah-olah seorang kaisar telah turun. Ia penuh kesombongan, memandang sekeliling seolah-olah seorang pendekar pedang kesepian yang berdiri di puncak, menghunus pedangnya dan merasa tersesat, tidak dapat menemukan lawan. Ia sombong dan angkuh, dengan cahaya pedang yang tak berujung terus berkedip di matanya, seolah-olah satu tatapan saja dapat melepaskan ki pedang mengerikan yang dapat membunuh dewa dan iblis, menebas segala sesuatu di dunia. Namong King Feng, leluhur pendiri Sekte Pedang King Feng, adalah seorang jenius ilmu pedang yang langka di dunia, tetapi kemajuan kultivasinya lambat karena keterbatasan sumber daya. Namun, dengan penyerahan Sekte Pedang King Feng kepada Sekte Pedang Besi, dan dengan dukungan kuat dari Sekte Pedang Besi, Namong King Feng bagaikan ikan mas yang melompati gerbang naga, melambung ke langit. Hanya dalam waktu kurang dari 100 tahun, ia berhasil menembus 7 alam utama dan 1 alam rahasia utama dari seorang Master Bela Diri tingkat pertama, berhasil membuka titik akupunturnya, dan melangkah ke alam Markis Bela Diri. Setelah 10 tahun kultivasi yang tekun, kultivasinya telah maju lebih jauh, kini hanya selangkah lagi menuju alam Markis Bela Diri tingkat ketiga. Reaksi Chu Bingxin sangat cepat. Tidak lama setelah kematian Xiao Leng, dia mengeluarkan perintah pembungkam, melarang siapapun dalam rombongan untuk mengungkapkan apa yang terjadi hari itu. Namun, tidak ada tembok yang tak tertembus di dunia ini, dan begitu sebuah rahasia diketahui oleh pihak ketiga, rahasia itu tidak lagi menjadi rahasia. Terlebih lagi, ada tidak kurang dari 1000 saksi mata atas peristiwa hari itu. Tak lama kemudian, berita kematian Xiao Leng sampai ke Sekte Pedang King Feng. Namun, Ketua Sekte Pedang King Feng saat ini, setelah mendengar berita tersebut, tidak langsung membuat masalah bagi keluarga Chu. Meskipun ia selalu skeptis terhadap berita bahwa keluarga Chu memiliki leluhur Markis Bela Diri yang mengawasi mereka, orang harus tahu bahwa selain keluarga kerajaan Tang Agung dan 9 sekte besar, Markis Bela Diri yang nakal sangat sedikit dan sulit ditangkap. Jika keluarga Chu benar-benar memiliki leluhur Markis Bela Diri, bagaimana mungkin mereka masih hanya keluarga kelas 1 biasa? Mereka pasti sudah lama melampaui banyak keluarga tingkat atas dan menjadi keluarga super yang hanya berada di bawah 9 sekte besar dan keluarga kerajaan Tang Agung. Namun, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Tetua Xiao Leng bukanlah orang lemah, bahkan dia, seorang master bela diri tingkat 10 surga, harus mengerahkan upaya untuk membunuhnya. Setelah banyak pertimbangan, ia tetap mengundang leluhur pendiri Sekte Pedang King Feng mereka, dan satu-satunya leluhur Markis Bela Diri di dalam sekte tersebut, Namong King Feng. Dengan pengawasan leluhur, bahkan jika keluarga Chu benar-benar memiliki Markis Bela Diri, mereka tidak akan mampu menimbulkan masalah. Junior, katakan padaku, di mana orang itu? Namong King Feng menatap Chu Linghe dari atas, seperti dewa tertinggi yang mengawasi semua makhluk hidup, suaranya sangat dingin. Sejak Sekte Pedang King Feng mereka berjanji setia kepada Sekte Pedang Besi, kapan mereka pernah menderita kerugian sebesar ini? Para Master Pedang Langit ke-8 adalah pilar sekte, dan potensi Xiao Leng tidak rendah, dia termasuk di antara 3 tetua teratas di Sekte Pedang King Feng. Meskipun menembus ke alam Markis Bela Diri mungkin sulit di masa depan, Markis Bela Diri setengah langkah sangat mungkin. Baginya untuk binasa seperti ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi Sekte Pedang King Feng mereka. Kebencian ini, dendam ini, hanya bisa dihapus dengan darah.
Senior, saya tidak tahu. Chu Linghe tergagap, menguatkan diri. Menghadapi seorang markis pedang abadi sendirian, tekanannya hampir cukup untuk membuatnya pingsan. Junior, kau menolak bersulang hanya untuk meminum hukuman, Huff. Kilatan dingin muncul di mata Namong King Feng yang tajam seperti pedang. Saat berikutnya, wah puff. Chu Linghe tersambar petir, memuntahkan seteguk darah, auranya langsung meredup. Markis bela diri dan master bela diri, perbedaan satu kata, namun bagaikan jurang. Ini adalah perbedaan tingkat kehidupan. Junior benar-benar tidak tahu. Kau tidak akan mengatakannya, kan? Kuharap tulangmu sekuat mulutmu. Gemuruh. Tekanan mengerikan seketika menyelimuti Chu Linghe, seperti gunung menjulang yang menekan ke bawah. Retak, retak, retak. Suara tulang yang saling bergesekan terus-menerus terdengar dari tubuh Chu Linghe, itu adalah suara tulang yang akan hancur berkeping-keping. Junior, mau bicara atau tidak? Kekuatan spiritual Chu Linghe melonjak liar di seluruh tubuhnya, berjuang untuk bertahan, terhuyung-huyung. Dalam hatinya, dia ingin mengumpat. Sialan, apakah kau gila? Jika aku tahu keberadaan leluhur, aku pasti sudah lama mengundang leluhur untuk berurusan denganmu. Mengapa aku membiarkanmu begitu sombong? Bagus, bagus, bagus. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Dengan seringai, tekanan pada Chu Linghe kembali meningkat. Bang! Chu Linghe tak mampu lagi bertahan. Kakinya lemas, dan ia jatuh ke tanah. Suara tulang patah terdengar jelas seperti kacang yang meletus. Ia dengan putus asa menutup matanya, diam-diam menunggu kematian. Bertemu dengan orang gila seperti itu, apalagi yang bisa ia katakan. Tepat saat itu, sebuah suara yang agak tua dan serak bergema dari segala arah, menyapu seluruh Cumanor. Junior, apakah kau mencariku? Bagian 218. Siapa? Namong King Feng, yang selama ini memandang dunia seperti dewa, seolah tak ada yang bisa mengganggunya, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Secercah keseriusan terpancar di matanya. Ia adalah seorang markis bela diri abadi pedang, namun ia bahkan tidak menyadari ada seseorang yang mendekatinya. Kekuatan pendatang baru itu sangat jelas, sangat mungkin ia juga seorang markis bela diri leluhur. Namun, keseriusan itu dengan cepat digantikan oleh amarah yang membara. Sejak ia berhasil membuka titik akupunturnya dan melangkah ke alam markis bela diri, kapan ia pernah diremehkan seperti ini? Bahkan beberapa leluhur sekte pedang besi sering menunjukkan rasa hormat kepadanya dan tidak pernah memanggilnya junior. Ini adalah tamparan keras di wajahnya. Saat berikutnya, sebuah kekuatan spiritual mengerikan yang membuat banyak master bela diri tingkat tinggi gemetar dan menggigil, meledak dari tubuhnya, seketika menyapu seluruh kediaman Chu. Tidak, ini, bagaimana mungkin? Hati Namong King Feng bergetar. Dengan kultivasinya saat ini, kecuali jika seorang markis bela diri tingkat tinggi sengaja menyembunyikan diri, bahkan beberapa markis bela diri tingkat menengah pun akan kesulitan menghindari pencarian indera spiritualnya. Dan seperti apa sebenarnya markis bela diri tingkat tinggi itu? Di era kemunduran seni bela diri ini, tidak berlebihan untuk menyebut mereka sebagai pembangkit tenaga tertinggi. Bahkan di sekte pedang besi, markis bela diri tingkat tinggi dapat dihitung dengan jari. Di antara sedikit leluhur markis bela diri yang sesat, tidak ada satupun. Sejauh yang dia tahu, kultivator sesat nomor 1 di dinasti Tang Agung saat ini, leluhur markis bela diri Liu Yun, baru saja memasuki alam surga kelima, jarak yang cukup jauh dari alam markis bela diri tingkat tinggi. Dia pasti bersembunyi di luar Cumanor, pasti seperti ini. Gemuruh. Perasaan spiritual yang menakutkan itu terus menyebar, seperti sungai yang meluas ke segala arah dengan Cumanor sebagai pusatnya. Ah! Siapakah itu? Mengerikan. Sungguh terlalu mengerikan. Ini adalah perbedaan esensi kehidupan, tak teratasi, benar-benar tak teratasi. Hanya secuil cahaya spiritual saja bisa membuatku mati tanpa tempat pemakaman. Ke segala arah, tak terhitung banyaknya pendekar bela diri yang diselimuti oleh aura spiritual yang mengerikan itu, dari para master bela diri hingga pendekar bela diri biasa, semuanya bersujud di tanah, gemetar. Di mata mereka, hanya ada rasa takut, seolah-olah mereka telah menjadi sasaran binatang buas purba, hidup mereka benar-benar di luar kendali. Ah! Tidak, masih tidak ada. Pada suatu saat, butiran keringat dingin muncul di dahi Namong King Feng. Saat ini, indera spiritualnya telah meluas hingga batasnya, meliputi lebih dari separuh kota Liang, namun ia masih tidak menemukan apapun. Mungkinkah tuan ini mengalami halusinasi pendengaran? Tepat saat itu, sebuah suara serak dan halus kembali terdengar dari segala arah, membawa rasa jijik yang tak terselubung. Junior, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menemukan tuan ini? Ah! Ini bukan halusinasi pendengaran. Ekspresi Namong King Feng berubah lagi, dan rasa gelisah samar terlintas di hatinya. Sial, di mana tepatnya dia? Ah, itu leluhur markis bela diri, leluhur markis bela diri telah datang untuk menyelamatkan kita, leluhur markis bela diri telah datang untuk menyelamatkan kita. Pada saat itu, Chu Bingxin akhirnya bereaksi, dan hatinya langsung dipenuhi kegembiraan, seolah-olah seberkas harapan cemerlang menembus kegelapan yang tak berujung dan muncul dari hatinya. Meskipun dia tidak yakin tentang kultivasi spesifik leluhur markis bela dirinya, dia tidak diragukan lagi adalah seorang leluhur markis bela diri. Mereka tidak tanpa harapan untuk menang. Setelah kultivasi mencapai alam markis bela diri, jumlah orang tidak lagi memainkan peran penting.
Meskipun lawan masih memiliki ratusan kultivator pedang tingkat atas, kunci sebenarnya adalah pendekar pedang abadi alam Markis bela diri. Tidak ada, masih tidak ada. Setelah pencarian teliti lainnya, dan masih tidak menemukan jejak leluhur Markis bela diri manapun, hati Namong King Feng hancur lebur. Mungkinkah itu benar-benar seorang Markis bela diri tingkat tinggi? Legenda mengatakan bahwa bajingan tua itu berasal dari era yang sama dengan Chu Zhengyang, mungkin dia benar-benar. Begitu seorang ahli bela diri membuka lubang mendalam mereka, umur mereka akan langsung melonjak hingga 500 tahun. Selanjutnya, dengan setiap terobosan ke alam yang lebih tinggi, umur mereka akan meningkat lagi sebanyak 50 tahun, dengan batas hampir 1000 tahun. Chu Zhengyang itu lahir lebih dari 700 tahun yang lalu. Jika orang itu bahkan lebih tua dari Chu Zhengyang, bukan tidak mungkin kultivasinya telah menembus ke alam Markis bela diri surga ketujuh. Tidak, mustahil. Kultivator sesat berbeda dari kita murid sekte. Setiap kenaikan tingkat sangat sulit, terutama di era kemunduran seni bela diri ini. Selama 1000 tahun, tidak ada kabar tentang kultivator sesat yang naik ke alam Markis bela diri tingkat tinggi. Pasti ada harta karun rahasia yang menyembunyikan auranya, pasti seperti ini. Meskipun harta karun rahasia yang dapat menyembunyikan aura leluhur Markis bela diri dengan sempurna itu langka, bukan berarti tidak ada. Lagi pula, jika dia benar-benar leluhur Markis bela diri tingkat tinggi, mengapa dia bersembunyi dan merahasiakan sesuatu? Dia bisa saja langsung menekan saya. Mungkin kultivasinya bahkan di bawah saya, dan dia hanya berpura-pura. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa pihak lain sedang menerapkan strategi benteng kosong, mencoba menakut-nakutinya. Seketika, mulut Namong King Feng melengkung membentuk seringai meremehkan, mencoba trik ini pada tuan ini benar-benar meremehkan tuan ini. Saat berikutnya, kakek, tuan ini tidak akan tertipu oleh tipu dayamu. Keluarlah dan lawan tuan ini, kalau tidak, tuan ini akan membantai seluruh keluarga Chu. Gelombang suara yang menggema menyebar ke segala arah, mengandung niat membunuh yang tak berujung, seperti raungan dewa kematian, panggilan Yama. Apakah kau tidak peduli dengan keturunan klan Chu? Baiklah, kalau begitu keluarlah dan lawan tuan ini sampai mati. Ah, tidak, leluhur Markis bela diri, selamatkan kami, leluhur Markis bela diri, selamatkan kami. Aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. Leluhur Markis bela diri, selamatkan aku, selamatkan aku. Dalam sekejap, seluruh Chu Manor dipenuhi dengan ratapan. Bahkan semut pun berpegang teguh pada kehidupan, apalagi manusia. Sepanjang sejarah, selain para prajurit mati yang terlatih khusus, berapa banyak orang yang tidak takut mati. Bagus. Beraninya kau mengancam tuan ini dengan keturunan keluarga Chu, Junior, kau telah berhasil membuat tuan ini marah. Suara serak itu mengandung niat membunuh yang tak berujung, membuat orang-orang gemetar dari lubuk jiwa mereka. Junior, bayar harga atas kata-katamu. Bajingan tua yang bersembunyi, tuan ini ada di sini, jika kau berani, biarkan. Tiba-tiba, suara Namong King Feng terhenti, matanya membelalak penuh amarah, seolah-olah dia telah melihat hantu legendaris. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar, terang dan gelap bergeser, dan seluruh langit tiba-tiba menjadi sangat terang. Seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba terperosok ke dalam dunia agung yang mempesona dengan cahaya perak. Waktu seolah berhenti. Tiba-tiba, dari arah tempat tinggal para murid di sekitarnya, muncul sebuah tangan besar yang menakutkan. Tangan besar ini jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun, seolah mampu menutupi seluruh istana Chu. Tangan itu bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang, bercahaya dan megah, seperti asal mula semua cahaya, menerangi 9 provinsi dan langit yang tak terhitung jumlahnya, dan juga seperti tangan Dewa Langit, menekan segala sesuatu di dunia. Kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh melampaui imajinasi manusia, mampu dengan mudah menghancurkan sebuah dunia. Kemanapun tangan besar itu lewat, ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan di mana-mana, terjadi kehancuran besar. Ah, Markis bela diri tingkat tinggi. Benar-benar Markis bela diri tingkat tinggi. Namong King Feng mengeluarkan raungan putus asa. Aura mengerikan yang terpancar dari tangan besar yang menutupi langit ini tidak kalah, bahkan mungkin lebih hebat, dari aura yang pernah ia rasakan dari para Grandmaster Markis bela diri tingkat tinggi di Sekte Pedang Besi. Itu jelas kekuatan tak terkalahkan milik seorang Markis bela diri tingkat tinggi. Penyesalan tak berujung membanjiri hatinya. Itu hanya seorang Master Pedang Langit ke-8 yang kecil, apa masalahnya? Sekte Pedang King Feng memiliki setidaknya 10, jika bukan 20, dari mereka. Apa masalahnya jika salah satu dari mereka mati? Mengapa dia harus mempertaruhkan dirinya? Sekarang lihat, dia bahkan telah menyeret dirinya sendiri ke dalam masalah ini. Jika ada obat penyesalan di dunia ini, dia akan membelinya tanpa ragu, tidak, 10. Dia ingin menghindar, tetapi ruang di segala arah telah disegel oleh kekuatan yang tak terkalahkan itu, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain menghadapinya secara langsung. Ah! Tidak, Tuhan ini masih muda, masih memiliki masa depan yang cerah, bagaimana mungkin aku binasa di sini? Ah, beristirahatlah untuk Tuhan ini, ratapan yang memilukan dan menyayat hati, seperti lagu duka cita. Seluruh tubuh Namong King Feng, ki pedangnya, niat pedangnya, momentum pedangnya. Membara dengan hebat, seketika melepaskan serangan pedang terkuatnya. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan pantangan atau potensi, jika dia tidak bisa melewati rintangan ini, semuanya hanyalah ilusi. Gemuruh.
Sebuah ki pedang keemasan yang menyilaukan langsung muncul, menebas ke arah tangan besar bercahaya perak. Ki pedang ini sepanjang 100 sang, selebar panel pintu, dan di bawah peningkatan niat pedang penghancur tingkat 8 awal, ia sangat tajam, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat ditembusnya. Ruang angkasa bagaikan kertas, langsung tertembus, mampu dengan mudah membantai hantu dan dewa, serta memusnahkan para abadi dan Buddha. Ini adalah pukulan mematikan, serangan pedang terkuat Namong King Feng. Namun, di bawah kekuasaan absolut, semuanya sia-sia. Dalam sekejap mata, puff, puff, puff. Energi pedang 100 sang itu seketika runtuh, hancur berkeping-keping menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar dan melayang. Tangan besar yang menutupi langit itu terus menekan ke bawah, seperti gunung Tai yang menekan, menindas semua roh yang tak terhitung jumlahnya. Ah, Tuhan ini tidak mau, sangat tidak mau. Gemuruh. Bagian 219. Namong King Feng, leluhur pendiri Sekte Pedang King Feng, adalah markis bela diri tingkat menengah, yang kekuatannya tidak diragukan lagi sangat hebat. Dia juga seorang pendekar pedang abadi yang terkenal karena kekuatan serangannya, dan dengan berkah niat pedang pemutus 8 lapisan, kekuatan serangannya sangat menakutkan, bahkan sebanding dengan beberapa Grandmaster bela diri tingkat menengah di surga keempat. Sepanjang dinasti Tang Agung, ia dapat dianggap sebagai tokoh yang dominan, termasuk di antara para penguasa terkemuka, dan di wilayah seluas sepertiga hektar prefektur Xianglong, ia tak diragukan lagi adalah orang nomor 1. Sayangnya, dia bertemu dengan Yang Fan, anomali mengerikan ini. Lebih sial lagi baginya, setelah luka Yang Fan sembuh dan ia mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi, jika sebelumnya kekuatan tempur Yang Fan hanya sebanding dengan Grandmaster bela diri tingkat menengah. Sekarang, setelah mencapai tingkat yang lebih tinggi dan dengan tubuh pertempuran besi mistiknya benar-benar memasuki tahap pencapaian kecil akhir, kekuatan tempurnya telah secara bertahap melangkah ke lapisan pertama Grandmaster bela diri tingkat menengah. Di mata Yang Fan, seorang markis bela diri tingkat rendah hanyalah seekor semut yang bisa dengan mudah dihancurkan. Dengan serangan telapak tangan ini, Yang Fan tidak menggunakan teknik rahasia atau seni bela diri apapun, bahkan tidak mengerahkan sedikit pun kekuatan spiritual internal, itu murni serangan kekuatan fisik. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya tetaplah dahsyat dan memekakkan telinga, bahkan melampaui serangan kekuatan penuh dari banyak markis bela diri di 7 langit. Dalam sekejap, ia dapat membunuh dewa dan iblis, menghancurkan benua, mengguncang matahari dan bulan, dan menyapu langit berbintang kosmik. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, Namong King Feng gepeng menjadi seperti daging cincang, dan bersamanya, lebih dari 100 kultivator pedang seniman bela diri dari Sekte Pedang King Feng juga tewas. Para ahli pedang ini benar-benar menyedihkan, mereka bahkan tidak mendapat satu baris dialog pun, lebih buruk daripada umpan meriam sekalipun, dan begitu saja, mereka dengan pasrah menemui ajalnya. Kesunyian. Istana Chu yang luas itu sunyi senyap. Setelah sekian lama, terdengar suara-suara tarikan napas. Aku tidak salah lihat, kan? Mati, semuanya mati. Asteris menelan ludah asteris. Ini adalah lebih dari 100 kultivator pedang tingkat master pedang, dan bahkan seorang markis bela diri abadi pedang, namun mereka semua musnah hanya dengan satu serangan telapak tangan. Apakah ini kekuatan markis bela diri tingkat tinggi? Mengerikan, sungguh terlalu mengerikan. Seandainya mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tak seorang pun di keluarga Chu akan percaya bahwa semua ini nyata. Perlu diketahui bahwa ada hampir 100 pendekar pedang tingkat menengah, lebih dari 10 pendekar pedang tingkat tinggi, dan bahkan seorang markis pedang abadi yang memimpin mereka. Kekuatan mereka begitu dahsyat sehingga, selain keluarga Kekaisaran Tang Agung dan 10 keluarga besar, hampir tidak ada kekuatan keluarga lain yang mampu menandingi mereka. Namun, mereka semua musnah sekaligus, hanya dengan satu serangan. Tidak bisa dipercaya, ini benar-benar terlalu sulit dipercaya. Apakah ini kekuatan leluhur? Luar biasa, benar-benar terlalu luar biasa. Saat ini, Chu Linghe seolah tidak merasakan sakit yang sesekali muncul akibat tulang-tulangnya yang patah, hatinya dipenuhi semangat membara, dan matanya bersinar penuh gairah. Inilah leluhur mereka. Dari bantuannya yang berulang kali kepada keluarga Chu mereka, tidak sulit untuk melihat bahwa leluhur dan leluhur Zheng yang mereka memiliki, ikatan kasih sayang dan persahabatan yang mendalam, pasti pada tingkat teman dekat. Dengan leluhur yang begitu kuat sebagai pendukung mereka, siapa yang akan ditakuti keluarga Chu di masa depan? Bahkan 9 sekte besar yang angkuh dan perkasa pun mungkin tidak akan berani dengan mudah memprovokasi keluarga Chu mereka. Di era kemunduran seni bela diri ini, tidak banyak markis bela diri tingkat tinggi yang dapat ditemukan di seluruh dinasti Tang Raya. Masing-masing dapat dikatakan sebagai senjata strategis, cukup untuk menghalau dari segala arah. Tenggelam dalam lamunannya, membayangkan keluarga Chu mereka melambung tinggi sejak saat itu, melampaui semua keluarga besar tingkat atas dalam sekejap, dan memasuki jajaran keluarga super yang hanya berada di bawah 9 sekte besar. Chu Linghe tidak menyadari bahwa leluhurnya, yang diandalkannya sebagai pilar, telah diam-diam meninggalkan keluarga Chu mereka. Tidak ada yang melebihi angka 3. Demi Chu Xiong, menyelamatkan mereka dari bahaya 3 kali adalah batas kemampuan Yang Fan. Mulai sekarang, Yang Fan tidak akan lagi mencampuri urusan keluarga Chu. Hidup atau mati mereka akan bergantung pada takdir mereka sendiri. Setelah sekian lama, Chu Linghe akhirnya terbangun dari lamunannya, ekspresinya langsung berubah.
Diam-diam dia mengze diri sendiri karena bersikap bodoh, apakah ini saatnya baginya untuk linglung. Ia buru-buru mendongak dan mencoba memperbaiki keadaan. Leluhur, kebaikan dan kebajikanmu yang agung, keluarga Chu kami tidak akan pernah melupakannya. Silakan tunjukkan dirimu, leluhur. 1 tarikan napas, 3 tarikan napas, 7 tarikan napas. Tak lama kemudian, 10 tarikan napas berlalu. Silakan tunjukkan dirimu, leluhur. Secercah kecemasan terlihat di mata Chu Linghe. Mungkinkah leluhur merasa telah diabaikan? 10 tarikan napas lagi berlalu, dan masih tidak ada respons. Tidak mungkin, leluhur, dia tidak akan benar-benar. Chu Linghe tiba-tiba menelan ludah, melihat sekeliling dengan gelisah, dan dengan enggan memanggil lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Dasar bodoh, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kulakukan? Wajah Chu Linghe memucat, ia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dari semua waktu untuk merasa linglung, kenapa harus saat itu? Jika dia telah membuat marah leluhur, maka dia akan menjadi pendosa bagi keluarga Chu mereka. Tanpa perlindungan leluhur, lupakan saja impian keluarga untuk melambung dan menjadi keluarga besar yang hanya kalah dari 9 sekte besar, mereka mungkin akan langsung dimusnahkan oleh sekte pedang besi. Tidak, itu tidak akan terjadi. Orang seperti apa sebenarnya leluhur itu? Bagaimana mungkin beliau marah kepada kami para junior karena masalah sekecil ini? Bukankah leluhur juga pergi terburu-buru setelah menyelamatkan Bing Xin dan yang lainnya 2 kali sebelumnya? Sang leluhur pasti memiliki urusan mendesak yang harus diurus, itulah sebabnya dia pergi lebih dulu. Ya, memang harus seperti ini, memang harus seperti ini. Setelah melakukan hipnosis diri, hati Chu Linghe yang tegang akhirnya sedikit rileks. Barulah saat itu dia menyadari betapa parahnya luka-lukanya. Rasa sakit yang hebat, seperti mati karena 1000 sayatan, hampir membuatnya pingsan. Di bawah tekanan aura Namong King Feng, dia tidak tahu berapa banyak tulang di seluruh tubuhnya yang patah. Dia buru-buru menelan obat penyembuhan suci, mengabaikan segalanya, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya di tempat itu juga. Tak lama kemudian, kabar tentang seorang leluhur alam markis bela diri tingkat tinggi dari keluarga Chu yang secara pribadi bertindak dan, dengan kekuatan guntur, menumbangkan leluhur abadi pedang dari sekte pedang King Feng, menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, mengancam untuk menyapu seluruh prefektur Xianglong dan bahkan seluruh jalan Yunlong. Keluargamu, Kota Liang. Ini adalah keluarga lama yang sudah mapan di Kota Liang, dengan garis keturunan yang lebih panjang daripada keluarga Chu sekalipun. Kekuatannya juga hanya sedikit lebih rendah daripada kekuatan keluarga Chu. Seandainya bukan karena Chu Linghe dari keluarga Chu yang pertama kali menembus alam 7 surga bagi seniman bela diri, apakah keluarga terbesar di Kota Liang akan menyandang nama keluarga Chu masih akan menjadi pertanyaan besar. Mu Yunlong, kepala keluargamu saat ini, juga merupakan salah satu dari 10 master terkemuka di Kota Liang. Tingkat kultivasinya sama sekali tidak kalah dengan Chu Yangming, sesepuh keluarga Chu. Apa, leluhur markis bela diri tingkat tinggi keluarga Chu bertindak dan membunuh leluhur sekte pedang King Feng? Mu Yunlong benar-benar terstunet, bahkan tidak menyadari cangkir teh giok putih yang jatuh dari tangannya ke tanah. Berita ini sungguh menakutkan. Setelah sekian lama, Mu Yunlong akhirnya berhasil menerima kabar tersebut, sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya, ia bermaksud memanfaatkan cedera yang diderita leluhur keluarga Chu akibat serangan seorang guru misterius, dan berencana merebut kesempatan tersebut untuk menggantikan keluarga Chu sebagai keluarga terbesar baru di Kota Liang. Untuk itu, keluargamu mereka telah melakukan persiapan penuh, tetapi mereka tidak pernah menyangka perubahan yang begitu dahsyat akan terjadi. Saat berikutnya, Mu Yunlong terduduk lemas di tanah. Lupakan saja, batalkan semua rencana. Keluarga Chu saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh keluargamu mereka. Seorang markis bela diri tingkat tinggi, hanya memikirkannya saja sudah membuat orang putus asa. Lupakan soal menggantikan keluarga Chu, akan lebih baik jika keluarga Chu tidak memusnahkan keluargamu mereka. Adapun keaslian berita tersebut, dia tidak ragu sedikit pun. Perasaan spiritual mengerikan yang tadi membuat jiwanya gemetar masih membuatnya bergidik setiap kali memikirkannya, apalagi hal itu disaksikan oleh semua orang di keluarga Chu, jadi tidak mungkin itu palsu. Semua rencana yang menargetkan keluarga Chu dibatalkan. Keluarga Hou, keluarga besar lainnya di Kota Liang, meskipun tidak sepopuler keluarga Chu atau keluargamu, secara konsisten berada di antara 10 keluarga teratas. Keluarga Chu saat ini bukanlah pihak yang bisa kita sakiti. Siapkan hadiah yang berlimpah, kepala keluarga ini ingin mengunjungi keluarga Chu. Namun, untuk sekte pedang King Feng, mungkin ada peluang. Seorang kultivator pedang markis bela diri, hampir 100 master pedang tingkat menengah, dan lebih dari 10 master pedang tingkat tinggi, ini hampir bisa dikatakan sebagai upaya habis-habisan. Saat ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sekte pedang King Feng hanya ada namanya saja. Hanya tersisa beberapa tokoh kecil di sekte tersebut, dan apakah mereka bahkan dapat menemukan seorang ahli pedang tingkat tinggi pun tidak diketahui. Apa yang terjadi selanjutnya ditakdirkan menjadi pesta besar. Sekte pedang King Feng, roda keberuntungan berputar. Apa yang kau ambil dariku, sekarang saatnya kau muntahkan. Sekte pedang King Feng, kalian juga memiliki hari ini. Saatnya kita menyelesaikan perhitungan kita. Kali ini, segalanya akan benar-benar berubah. Bagian 220.
Malam itu ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi banyak orang. Keluarga-keluarga besar dan kecil di kota Liang bergerak satu demi satu, dengan gejolak emosi yang membara dan pedang diasah untuk pembantaian. Dalam 1 abad terakhir, Sekte Pedang King Feng bangkit dengan sangat kuat, berubah dari Sekte Pedang kelas 3 menjadi Sekte Pedang terbesar di Prefektur Xianglong, mendominasi berbagai kekuatan di Prefektur Xianglong dan menduduki hampir setengah wilayah Prefektur Xianglong. Bahkan di dalam kota Liang, mereka memiliki tempat tinggal cabang sendiri. Selama waktu ini, mereka telah melanggar kepentingan banyak orang, tetapi karena takut akan kekuatan militer Sekte Pedang King Feng yang tangguh, mereka tidak punya pilihan selain menelan harga diri mereka. Seorang Markis Pedang Abadi, hampir 20 master pedang tingkat tinggi, dan lebih dari 100 master pedang tingkat menengah dan rendah, pasukan ini terlalu kuat. Bahkan jika berbagai keluarga dan kekuatan di Prefektur Xianglong bersatu, mereka mungkin tidak akan mampu menandingi mereka. Namun sekarang, situasinya berbeda. Dalam satu malam, Namong King Feng, bersama dengan lebih dari 100 pendekar pedang tingkat menengah dan tinggi, musnah. Ini bukan hanya mengguncang fondasi mereka, ini benar-benar menghancurkan mereka. Kekuatan Sekte Pedang King Feng anjlok lebih dari 99%. Saat ini, Sekte Pedang King Feng, dari atas hingga bawah, bisa dikatakan hanya memiliki 2 atau 3 anak kucing yang tersisa. Apakah mereka bahkan bisa menemukan satu ahli pedang tingkat tinggi pun masih menjadi pertanyaan besar, membuat mereka tidak berbeda dengan seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembelih, berada di bawah belas kasihan semua orang. Waktu mengalir seperti air, dan tak lama kemudian, langit mulai terang. Di sebuah halaman kecil terpisah di dalam area murid cabang kolateral di Cumanor. Desis, sangat menyakitkan. Chu Xiong, yang pingsan di tanah, perlahan membuka matanya dan terbangun. Seluruh tubuhnya terasa seperti hancur berantakan, kesakitan luar biasa. Tiba-tiba, secercah kebingungan muncul di matanya yang besar. Aneh, aku belum mati. Tiba-tiba, mata Chu Xiong melebar seolah teringat sesuatu, dan dia dengan tergesa-gesa berkata, Kakak Yang. Sebagai seorang seniman bela diri tingkat tinggi, di bawah tekanan yang mengerikan itu, dia merasa seolah semua tulangnya patah, apalagi Yang Fan, seorang pasien yang kultivasinya lumpuh. Dia pasti langsung hancur menjadi daging cincang. Saat berikutnya, tatapan Chu Xiong beralih saat dia mencari Yang Fan. Aneh, di mana Kakak Yang? Sekalipun dia hancur sampai mati, setidaknya pasti ada mayatnya. Tepat saat itu. Apa ini? Sepertinya surat. Chu Xiong melihat selembar kertas putih di atas meja, ditahan oleh cangkir teh. Di atasnya terdapat teks singkat, Kakak Chu Xiong, mohon jangan salahkan adikku ini karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Aku benar-benar tidak tahan melihat pemandangan perpisahan ini. Di dalam tas Qian Kun ada sedikit kenang-kenangan dari adikku ini. Kakak Chu Xiong, mohon jangan menolaknya. Syukurlah kakak yang baik-baik saja. Hati Chu Xiong yang tegang sedikit lega. Tak lama kemudian, senyum pahit muncul di wajahnya yang kasar. Kakak yang benar-benar luar biasa. Jika dia akan pergi, ya pergi saja. Mengapa meninggalkan apapun? Ia dengan santai mengambil tas Qian Kun berwarna biru muda di atas meja, dan dengan gerakan indera spiritualnya, ia meraba ke dalamnya. Seketika, senyum di wajah Chu Xiong membeku, dan ia berdiri terpaku di tempatnya seolah disambar petir. Ini tas Qian Kun. Tas Qian Kun kelas tinggi. Tanda tanya petik 2. Chu Xiong menelan ludah, suaranya bergetar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia mengira apa yang Yang Fan tinggalkan untuknya hanyalah beberapa pernak-pernik, dan bahkan jika itu tas Qian Kun, mungkin itu hanya tas Qian Kun kecil kelas rendah. Barang bagus apa yang bisa dimiliki seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan hadiah yang begitu mewah. Perlu diketahui bahwa di dalam keluarga Chu yang besar, hanya segelintir orang, seperti leluhur tua Chu Linghe, Patriark Chu Xiong, dan tetua agung Chu Yang Cheng, yang memiliki tas Qian Kun kelas tinggi. Yang lainnya, bahkan yang digunakan oleh Nona sulung Chu Bingxin, hanyalah tas Qian Kun kelas menengah. Desis. Tiba-tiba, ekspresi Chu Xiong berubah lagi saat ia teringat pesan Yang Fan, tas Qian Kun hanyalah bonus, dan harta karun di dalam tas itu adalah niat sebenarnya. Harus diketahui bahwa bahkan tas Qian Kun kelas menengah terendah pun bernilai lebih dari 100 batu spiritual, dan tas Qian Kun kelas tinggi, bahkan yang terendah sekalipun, bernilai beberapa kali lipat lebih banyak daripada tas Qian Kun kelas menengah teratas. Jika bonusnya begitu berharga, maka betapa pentingnya niat sebenarnya. 500 batu spiritual, tidak buruk. Chu Xiong sedikit menghela napas lega. Meskipun 500 batu spiritual masih merupakan angka astronomis baginya, harus diketahui bahwa seorang pengawal keluarga setingkatnya hanya menerima sekitar 3 batu spiritual setiap tahun, jadi 500 batu spiritual akan cukup baginya untuk berjuang selama 100 tahun, dibandingkan dengan tas Qian Kun kelas tinggi itu, tampaknya bukan masalah besar. Tiba-tiba, secercah keraguan muncul di mata besar Chu Xiong. Aneh, warna batu spiritual ini sepertinya agak berbeda. Batu spiritual yang biasa dia gunakan berwarna putih susu, tetapi batu spiritual di dalam kantung Qian Kun ini tembus pandang. Astaga, ini batu spiritual tingkat menengah. Tiba-tiba, Chu Xiong berseru kaget, akhirnya teringat. Batu spiritual tembus pandang, bukankah itu batu spiritual tingkat menengah yang nilainya bisa mencapai 100 batu biasa? 500 batu spiritual tingkat menengah, Kaki Chu Xiong lemas, dan dia hampir roboh ke tanah. Itu menakutkan, sungguh terlalu menakutkan.
4 bersaudara harimau macan tutul serigala, yang terkenal dan dominan di prefektur Xianglong selama beberapa dekade, memiliki total kekayaan kurang dari 8.000 batu spiritual tingkat rendah, bahkan tidak sampai 100 batu spiritual tingkat menengah. Namun, dia, seorang seniman bela diri tingkat 8, benar-benar memiliki 500 batu spiritual tingkat menengah. Jika 4 bersaudara harimau macan tutul serigala mengetahui hal ini di alam baka, mereka pasti akan sangat tertekan hingga muntah darah. Ini pil pembersih sumsum. Pil pembersih sumsum tidak terlalu mahal, di dalam sekte, seseorang dapat menukarkan 5 batu spiritual tingkat rendah untuk mendapatkannya, tetapi pil itu tidak dijual. Para praktisi bela diri biasa, jika mereka tidak memiliki koneksi, bahkan dengan lebih banyak batu spiritual, itu akan sia-sia. Pil pembuka meridian kelas atas, astaga, ada. Ternyata ada 100 botol. Pil pembuka meridian kelas atas, tidak seperti pil pembersih sumsum yang tidak dijual oleh sekte dan tidak tersedia di luar, juga terbatas jumlahnya. Untuk kota setingkat kabupaten seperti Kota Liang, kuota bulanan untuk pil pembuka meridian kelas atas sekitar 100.000. Kelihatannya banyak, tetapi ketika didistribusikan, jumlahnya tidak banyak. Di seluruh Kota Liang, setidaknya ada 10 hingga 20.000 seniman bela diri tingkat tinggi, belum termasuk seniman bela diri dari kota lain yang datang dan pergi. Banyak seniman bela diri tingkat tinggi bahkan mungkin tidak mampu mengonsumsi satu pil pembuka meridian kelas atas selama beberapa bulan. Bahkan Chu Xiong, yang mengandalkan keluarga Chu, keluarga terkemuka di Kota Liang, hanya mampu membeli 2 pil pembuka meridian kelas atas setiap bulannya. Ini adalah buah esensi tinta legendaris. Ini adalah rumput roh tulang yang telah punah. Pada akhirnya, Chu Xiong benar-benar mati rasa. Setelah sekian lama, ia baru pulih, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir. Saudara Yang, aku khawatir aku tidak akan mampu membalas kebaikanmu yang begitu besar di kehidupan ini. Dengan bakatnya, bahkan jika dia berlatih dengan tekun sepanjang hidupnya, kesempurnaan agung pembukaan meridian akan menjadi batas kemampuannya. Namun, Yang Fan telah memberinya kehidupan baru, pil pembersih sumsum untuk membersihkan sumsumnya dan memurnikan meridiannya, buah esensi tinta untuk meningkatkan semangatnya, dan rumput roh tulang untuk memadatkan tulang spiritualnya. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, bisa dikatakan dia pasti akan memasuki alam penempaan tulang. Ditambah lagi, dengan 500 batu spiritual tingkat menengah itu, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya sebelum mencapai alam master bela diri tingkat tinggi. Bisa dikatakan ini adalah anugerah yang mirip dengan kelahiran kembali. Tapi sebenarnya siapakah saudara Yang? Mungkinkah dia tuan muda dari sekte besar? Sikap mulia seperti itu tidak mungkin dimiliki oleh sekadar tuan muda dari keluarga kaya. Tak lama kemudian, secercah keseriusan terpancar di mata Chu Xiong, dan ia diam-diam menggertakkan giginya. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh pihak ketiga. Seseorang mungkin tidak bersalah, tetapi kepemilikan harta karun membuatnya bersalah. Kantung Qiankun ini saja hampir bernilai setengah dari keluarga Chu. Jika kabar ini tersebar, bahkan para master bela diri tingkat tinggi pun akan tergila-gila padanya. Dia tidak akan punya tempat untuk berdiri di prefektur Xianglong, atau bahkan di Jalan Yunlong. Di pusat kota Liang, berdiri sebuah bangunan megah berlantai 9, dengan setiap lantainya mencapai ketinggian lebih dari 10 sang. Jika digabungkan, ke-9 lantai tersebut memiliki tinggi lebih dari 100 sang, tampak seperti pagoda menjulang yang menembus awan dari kejauhan, pemandangan yang sangat spektakuler. Seluruh bangunan berkilauan dengan cahaya keemasan, dan di langit, sebuah harta karun tak terlihat mengaduk angin dan awan, seolah-olah di dalamnya tersimpan harta karun yang tak terbatas. Paviliun Longxiang, markas besar rumah lelang Longxiang.